3286. Ketika Luming kembali ke Guihuo, dia memberikan suara kepada Panglima Perang Kera. Segera setelah itu, Kera Huan datang ke sini. Zanzu, kamu butuh bantuan kami saat kamu kembali kali ini. Ape Huan menebak tujuan Luming. Ya, aku telah distabilkan di Taiksu Senchao. Selanjutnya, aku membutuhkan orang yang kuat untuk membantu aku dan mulai mengembangkan kekuatan aku. Lu Mingdao. Oke, Zanzu, ikut aku. Aku akan memilih yang terbaik untukmu. Dan tanah dan udara, gelombang kekuatan. Setelah beberapa kilasan, mereka sampai di tanah klan perang Kraming. Luming menghela nafas bahwa kecepatan Kera Huan benar-benar luar biasa, yang membuatnya menantikan sekaligus iri. Zanzu akan menunggu di sini sebentar, dan aku akan mengatur staf. Kera itu bersinar dan pergi. Luming tidak menunggu terlalu lama. Sekitar setengah hari kemudian, Kera menghilang dan kembali, dan ratusan kera dibawa serta. Semuanya adalah orang tua atau parubaya. Masing-masing memiliki nafas yang sangat kuat, setidaknya jauh di atas Luming. Zanzu, ada 300 orang di sini, semuanya lebih dari 7 kali Raja Dewa. Adapun kerajaan dewa, banyak dari mereka ditutup. Butuh sedikit waktu untuk meminta mereka meninggalkan izin. Kera bersinar. Tidak ada salahnya, tunggu saja beberapa hari lagi. Lu Mingdao. Segera, 3 hari berlalu. Sua. Tiba-tiba, lebih dari 10 sosok muncul di langit. Total ada 11 panglima perang kera. Masing-masing memberi Luming perasaan teror yang ekstrim dan tidak bisa menolak. Raja Dewa. Perasaan pertama Luming memberitahunya bahwa ini adalah dewa. Yang pertama sebenarnya adalah sesepuh agung dari klan perang kera. Aku pernah mendengar bahwa jika kamu tidak melakukannya, aku akan meminta perbaikan diri untuk keluar kali ini. Tidak lama setelah pria itu tiba, Kera mulai berteriak. Luming tersenyum dan berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke sini, Kera itu tidak akan pernah membunuhnya. Setelah diyakinkan oleh Luming, dia harus mematuhi Luming. Kera Dari, sebagai sesepuh yang hebat, sepertinya buruk keluar seperti ini. Ape Huan Rod, beberapa terdiam, dia tidak memberitahu Kera Dari sama sekali tidak diundang. Ada apa? Kamu bisa memimpin perang kera. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Jika aku tidak jalan-jalan, aku akan gila. Kera tidak pernah berteriak. Kera tidak berdaya. Yah, biarkan yang lebih tua keluar. Lu Mingdao, kekuatan Kera tidak dapat diduga. Setelah keluar, dia akan dapat membantunya. Setelah itu, Luming meninggalkan Guiyuan dan membawa 11 dewa dan 300 dewa serta Raja Klan Perang Kraming untuk meninggalkan Guigu. Meskipun pada saat itu mereka adalah bawahan Jingyu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa hubungan antara suku dan Jingyu tidak akan terpengaruh bahkan jika mereka dibawa ke ibu kota Taiksu. Segera setelah itu, mereka meninggalkan pintu masuk hantu. Setelah pergi, kera dari klan perang semuanya mengenakan jubah hitam besar yang menutupi tubuh dan penampilan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke Istana Surgawi Jiujue, dan Luming ingin menggunakan susunan transmisi bintang silang dari Istana Surgawi Jiujue. Tapi mereka diblokir sebelum terbang jauh. Di langit berbintang di depan, Rune Madu dan Rami tiba-tiba muncul. Rune bersinar, dan sekelompok orang keluar dari Rune. Semuanya mengenakan jubah emas, dan jumlahnya ribuan. Mereka semua adalah tuan dari keluarga Jin. Sebelumnya, pihak lain memasang formasi tubuh tersembunyi di sini. Luming mengerti bahwa keluarga Jin dan keluarga Qin yang menyebarkan berita beberapa hari yang lalu. Luming, kamu benar-benar ada di sekitar sini. Siapa orang-orang ini? Licik. Seorang lelaki kuat dari keluarga Jin berbicara dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Jin, haha, aku tidak menyangka akan mengirimkan ribuan ahli sekaligus. Aku benar-benar mengagumi Luming. Luming mencibir. Luming, jika kamu tidak mati, aku akan tetap membunuhmu. Seorang pria kuat di keluarga Jin berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku. Luming ringan, wajah tenang. Jika dia sendirian, dia tidak akan begitu tenang, tapi sekarang dia ada, tapi Tuan. Apakah menurutmu hanya aku dari keluarga Jin? Keluarlah. Tuan dari keluarga Jin memiliki minuman ringan. Tiba-tiba, ada Rune di sekitar Luming. Jelas, ini adalah arai tersembunyi. Kemudian, sekelompok besar sosok muncul. Keluarga Qin, keluarga sayap, sangat baik, semua orang ada di sini. Luming mencibir. Ada orang-orang dari keluarga Qin dan orang-orang dari keluarga sayap. Setiap keluarga telah mengirimkan ribuan ahli. Mereka sangat mengaguminya, Luming. Ribuan tuan mengepung Luming, dan Luming tidak bisa melarikan diri. Haha, pernahkah kamu melihatnya? Luming, meskipun aku tidak tahu kemana kamu membawa sekelompok pembantu, biarkan mereka menguburmu bersamamu. Tuan dari keluarga Jin tertawa. Jangan bicara padanya, bunuh. Di tengah kerumunan keluarga Jin, terdengar suara dingin.
Kemudian, seorang lelaki tua melangkah keluar, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan hembusan teror yang tak tertandingi pecah. Ledakan. Pria ini mengulurkan telapak tangannya, telapak emas besar, dan meraihnya ke Lu Ming dan orang-orang dari suku perang kera. Telapak tangan seseorang menghalangi langit dan matahari, seolah-olah bisa memecahkan sebuah planet. Dewa Raja, ini benar-benar yang kuat di alam Raja Dewa. Kali ini, untuk menghadapi Lu Ming, keluarga Jin sebenarnya langsung mengirimkan orang-orang kuat dari alam Senjun. Di Jiujue Tian Wangfu, keberadaan alam Senjun benar-benar langka. Bahkan jika itu sekuat keluarga Jin, tidak akan ada beberapa alam seperti itu. Aku benar-benar bersedia membayarnya. Namun, wajah Lu Ming tidak berubah sama sekali. Karena salah satu master besar klan perang kera telah melangkah keluar, meraung dan meninju. Tinju besar, melintasi langit, ke telapak tangan emas. Ledakan. Seluruh langit berbintang dirusak. Pada saat tabrakan, sebuah kolom cahaya melesat dari tempat mereka bertabrakan, langsung menembus 7 atau 8 meteorit. Ini benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Kemudian, tinju dan telapak tangan emas bergetar hebat, dan putus satu demi satu. Negara Raja Dewa, kamu juga memiliki negara Raja Dewa. Keluarga Raja Jin sangat jelek. Mereka mengira Raja Dewa telah dikirim untuk membunuh Lu Ming, yang bisa menjamin segalanya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada Raja Dewa di sekitar Lu Ming, yang di luar dugaan mereka. Teman ini, kami adalah keluarga Jin, keluarga Qin dan keluarga Yiren dari 9 istana surgawi Jue. Lu Ming dan kami adalah musuh bebuyutan. Jika kamu membantunya, itu tidak baik untuk kamu. Mengapa kamu tidak membantu kami? Bunuh orang ini. Ketiga keluarga kita pasti akan memberi kita hadiah. Orang kuat di kerajaan raja dari keluarga Jin membuka mulutnya dan ingin membuat dewa raja dari klan perang kera Ming berbalik melawannya. Senyum ironis Lu Ming membuat panglima perang kera berbalik. Bukankah itu konyol? Oh, kamu dan Zanzu adalah musuh bebuyutan. Maka kalian semua pantas mati. Orang kuat dari klan perang kera itu dingin dan pembunuh. Subscribe Penatua. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga sayap semuanya tertegun. Zanzu, apa maksudmu? Membunuh. Orang kuat dari klan perang kera, bagaimanapun banyak, membunuh masa lalu secara langsung. Dengan satu pukulan, tinjunya menjadi lebih besar dan menutupi langit. Ayo bertarung bersama dan bunuh Lu Ming. Dengan raungan amarah, raja dari keluarga Jin bergegas menemui raja yang kuat dari klan perang kera Ming. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga sayap semuanya minum dan bergegas ke Lu Ming. Begitu banyak master bergandengan tangan, napas teror mengguncang langit berbintang. Secara khusus, ada kilatan petir yang membunuh Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Petir ini adalah hasil dari orang kuat dalam keluarga orang bersayap, yang juga seorang Raja Dewa. Kali ini, tidak hanya keluarga Jin yang mengirimkan Raja Dewa, tetapi juga keluarga sayap. Hanya keluarga Qin yang tidak muncul. Keluarga bangsawan Raja Dewa Yiren mengepakkan sayapnya terlalu cepat. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu pukulan, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Tapi ada orang yang lebih cepat darinya. Aku akan melakukannya. Penatua Agung dari klan perang Hades membuka mulutnya dengan rasa perang yang kuat di matanya. Dia telah menahan diri selama bertahun-tahun dan sudah lama merasa gatal. Dia bergerak sedikit dan mendarat di depan Lu Ming dengan pukulan sederhana. Ledakan. Kekosongan di depannya diledakkan, seolah-olah seluruh langit berbintang telah hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju yang mengerikan bergegas menuju orang kuat di kerajaan dewa dari keluarga sayap. Tidak. Raja dewa dari keluarga bersayap sepertinya merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia berteriak ketakutan. Sebelum suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan darah. Dia dibunuh oleh kera secara langsung. Apalagi kera dari kekuatan kepalan tangan belum berhenti, terus menyerbu ke arah mereka yang tersisa di keluarga Wingman. Menyentuh. Di tempat-tempat di mana kekuatan tinju berlalu, para ahli dari keluarga orang-orang sayap meledak satu persatu. Itu hanya sesaat, semua orang kuat di daerah itu semuanya diledakkan. Semuanya hancur, ini hanya sesaat. Keluarga Jin, orang keluarga Qin, bentuk tubuhnya tiba-tiba kaku, di mata semuanya luar biasa, masih ada kepanikan. Lari, kabur. Pihak lain memiliki keberadaan yang tak terkalahkan, lari. Kemudian, orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Qin meraung ketakutan dan hampir mematahkan keberanian mereka. Satu pukulan, hanya satu pukulan, membunuh Raja Dewa dari keluarga sayap dan ribuan orang kuat. Kekuatan apa ini? Sisi Lu Ming, ada keberadaan yang mengerikan, jangan melarikan diri, hanya ada satu cara untuk mati. Bahkan Raja Dewa dari keluarga Jin hampir mati ketakutan. Dia berkeringat dingin dan ingin melarikan diri. Namun, salah satu klan perang Hades yang kuat tidak akan membiarkannya melarikan diri. Formula pertempuran hantu.
Raja Dewa dari klan Perang Keraming, dengan minuman rendah, menampilkan keterampilan rahasia unik dari klan Perang Keraming, formula pertarungan hantu. Setelah pertunjukan, efektivitas tempurnya berlipat ganda. Ledakan. Sebuah ledakan, memukul tubuh kuat Sok Gila keluarga emas, muntah darah terbang kembali. Kemudian, orang kuat dari klan Perang Hades melangkah ke dalam kehampaan, menyerang dan membunuh, dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bernafas. Orang-orang ini, berikan padamu, bunuh mereka semua. Kera dari komando beberapa perang kera lainnya klan Dewa Raja yang kuat. Berikan padaku. Aku akan melakukannya. Ada dua orang kuat di kerajaan Hades, yang masing-masing membunuh orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Jin. Menabrak. Seorang prajurit kera besar, dengan tangan besar dan tangan berbulu besar, menutupi langit dan menyelimuti pasukan keluarga Qin, benar-benar menyelimuti ribuan anggota keluarga Qin. Jangan. Lepaskan aku, Lu Ming, lepaskan aku. Lu Ming, selamatlah. Orang-orang dari keluarga Qin saling berteriak, beberapa memohon belas kasihan, beberapa menangis dan beberapa memarahi. Tapi kemudian, dengan tangan berbulu besar, panggilan itu tiba-tiba berhenti, karena ribuan tuan dari keluarga Qin semuanya terbunuh. Di sisi lain, orang kuat lain dari klan Perang Kera meledak dengan satu pukulan. Sebuah ledakan besar terjadi di langit berbintang. Power of Destruction membunuh ribuan ahli di keluarga Jin. Setelah beberapa saat, hanya keluarga Raja Jin yang tersisa di tempat kejadian. Namun, pihak lain tidak baik, telah terluka parah, tidak hanya memuntahkan darah, kekalahan hanya masalah waktu. Monster macam apa yang telah kuprovokasi dalam keluarga Jin? Tuhan akan menghancurkan keluargaku. Raja keluarga Jin menghela nafas, dan hatinya kelabus seperti kematian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup hari ini, dan dia sepertinya melihat akhir dari keluarga Jin. Saat ini, hatinya sangat menyesal. Keluarga Jin seharusnya tidak memprovokasi Lu Ming. Tapi sudah terlambat. Uff. Tinju, menembus jantungnya, meledakkan kekuatan kehancuran, Raja keluarga emas, yang kuat, seluruh orang meledak. Pada titik ini, ribuan pasukan dari keluarga Jin, keluarga Qin dan keluarga Yiren dihancurkan. Tapi Lu Ming tidak mau melepaskannya. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga bersayap semuanya bertekad untuk membunuh Lu Ming. Bahkan Raja Dewa telah dikirim. Kali ini, jika dia tidak mengeluarkan orang kuat dari klan Perang Keraming, dia akan berada dalam bahaya. Ketiga keluarga ini tidak bisa tinggal. Namun, ketiga markas tersebut berada di rumah Jiu Jue Tianwang. Kekuatan keseluruhan dari 9 istana surgawi Jue masih sangat menakjubkan. Jika dia mengambil tuan dari klan Perang Keraming ini untuk membunuh 9 istana surgawi Jue, itu tidak cukup untuk dilihat. Namun, meskipun markas keluarga besar berada di istana surgawi Jiu Jue, tanah leluhur mereka berada di wilayah bintang yang berbeda. Maka kita akan menghancurkan tanah leluhur keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga aristokrat Yiren. Mulut dingin Lu Ming, dan kemudian, mengubah arah, menuju arah lain. Jinhe Xingyu adalah tempat kelahiran keluarga Jin. Bintang Jinhe, planet kehidupan yang sangat besar, sangat makmur. Di atasnya, ada sebuah kota besar. Semua orang yang tinggal di kota besar ini adalah keturunan dari keluarga Jin. Lu Ming, dengan orang kuat dari klan Perang Kera, muncul di langit di atas kota. Siapa kamu? Berdiri di langit tidak menghormati keluarga Jin kami. Aku akan memberimu kesempatan untuk turun dan mengakui kesalahanmu. Di tembok kota, beberapa ahli dari keluarga Jin menemukan Lu Ming dan mereka langsung minum banyak dengan nada tinggi. Ledakan. Lu Ming tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia memegang senjata basen di tangannya dan memotongnya. Tenda senjata, sepanjang 1 juta mil, sebesar gunung, menggelinding ke bawah menuju kota besar. Tentu saja, kota besar itu terlalu besar, dan tombak sepanjang 1 juta mil hanyalah pertemuan kebetulan. Kamu ingin mati? Ayo pergi. Di dinding, para penjaga keluarga Jin meraung dan bangkit satu persatu. Cahaya keemasan bersinar dan membunuh Lu Ming. Namun, ketika tombak Lu Ming berguling, semua penjaga pecah dan terbunuh dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, Raja Dewa Umum, hanya terbunuh dalam hitungan detik. Siapa ini? Mencari kematian. Ada yang memprovokasi. Pergi dan bunuh mereka. Kota raksasa itu terkejut dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Subscribe Penatua. Di kota besar keluarga emas, di mana-mana ada kecemerlangan emas, satu demi satu kolom cahaya keemasan membumbung ke langit. Tuan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Jin bergegas keluar untuk membunuh mereka yang memprovokasi mereka. Itu untuk kamu. Lu Mingdao, sangat lurus ke belakang. Tanah leluhur keluarga Jin memiliki banyak ahli. Dia tidak akan naik dengan bodoh dan memberikannya kepada kera dan lainnya secara alami. Aku akan melakukannya. Kera dari menunjukkan warna bersemangat, dia menahan terlalu lama, kesempatan untuk bergerak, tidak bisa membantu. Ledakan.
Kera itu melangkah keluar dan muncul di tengah kota besar, dan melangkah keluar dengan satu kaki, membentuk sol besar dan turun dari langit. Tiba-tiba, banyak orang dari keluarga jin terbunuh. Ledakan. Kaki raksasa di kota raksasa, seluruh kota berguncang, pusat kota, ada jejak kaki puluhan ribu mil. Tak terhitung orang meninggal di jejak ini. Sialan, siapa yang akan membuat masalah di tanah leluhur keluarga jin kita? Mulai pertempuran pembunuhan. Dari kedalaman tanah leluhur jin, terdengar raungan keheranan dan kemarahan, dan cahaya kemasan yang menyilaukan naik ke langit. Satu lagi yang kuat di kerajaan Tuhan. Luming menghela nafas bahwa keluarga jin sangat dalam. Seorang Raja Dewa telah dikirim sebelumnya, dan sekarang ada seorang Raja Dewa yang duduk di tanah leluhur. Di markas besar Istana Surga Jiujue, setidaknya ada satu Raja Dewa. Dengan cara ini, keluarga emas memiliki setidaknya 3 dewa. Bersenandung. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota emas. Ini adalah keluarga emas yang diatur selama bertahun-tahun, begitu diluncurkan, dapat membunuh Raja Dewa. Membunuh. Keluarga Dewa Raja Jin, di posisi inti, memimpin barisan besar. Arai besar memancarkan cahaya kemasan yang tak berujung, menyatu menjadi pedang emas, dan memotong dari kera. Langit telah dipotong retakan gelap, ledakan terus-menerus. Dalam sekejap, pedang emas dipotong ke kera. Kera itu mengulurkan cakarnya yang berbulu dan meraih pedang emas di depannya. Dia tidak bisa menggerakkan pedang emas. Menyentuh. Kemudian, ketika kera mencubitnya dengan keras, pedang emas itu hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi energi. Semua orang di keluarga jin, termasuk Raja keluarga jin, hampir meledakkan mata mereka. Sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Tidak baik. Raja dari keluarga jin merasa dingin di hati mereka. Susunan pembunuhan besar keluarga jin mereka sangat kuat dan bisa membunuh Raja Dewa. Namun, Keracong dengan mudah menangkap pedang itu dan menghancurkannya. Sejauh yang dia tahu, hanya ada sedikit dari 9 istana surgawi Jue. Teman ini. Raja Dewa dari keluarga jin berbicara dengan cepat, mencoba menstabilkan kera dari. Namun, kera itu tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia sudah mengepalkan tangan. Ledakan. Kota besar itu diguncang oleh ledakan ke segala arah. Basis susunan pembunuhan dihancurkan, dan susunan pembunuhan besar dihancurkan. Ayo, bertarunglah denganku, biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Kemudian, kera dari Raja ke Raja yang kuat untuk membunuh, pukulan yang sangat langsung. Raja Dewa ketakutan dan menghancurkan semua kekuatan bertarungnya. Seluruh manusia berubah menjadi emas. Dia menggunakan keahlian unik keluarga jin, tangan penghancur kehampaan dan pedang penghancur kehampaan. Tetapi ketika kera itu jatuh dengan satu pukulan, Raja dari keluarga jin batuk darah dan tubuhnya hampir retak. Dia lebih baik dari keluarga Raja Jin, tapi masih ada celah besar antara dia dan kera. Enggan menolak dua gerakan, dibunuh dari kera. Itu terlalu lemah, membosankan. Kera itu menggelengkan kepalanya. Semua keluarga emas, lari. Orang-orang besar dari keluarga jin berteriak dan membiarkan orang-orang dari keluarga jin melarikan diri. Orang yang bisa melarikan diri adalah satu. Namun, ada terlalu banyak dewa di sekitar Luming. Mereka menghalangi semua tuan dari keluarga jin yang melarikan diri dari segala arah dan terbunuh. Sesaat kemudian, kota besar keluarga jin meledak, dan hampir semua orang dari keluarga jin di atas kerajaan dewa dihancurkan. Adapun mereka yang berada di bawah negara bagian Wusen, Luming tidak ingin membunuh mereka. Jadi tanah leluhur rumah jin dihancurkan. Kemudian, Luming dan mereka bergerak untuk membunuh tanah leluhur keluarga bersayap. Tanah leluhur keluarga bangsawan Yiren sangat aneh. Itu adalah pohon kuno yang besar dan tak tertandingi, mengambang di langit berbintang. Pohon purba ini terlalu besar, seperti planet kecil pada umumnya, banyak orang bersayap yang tinggal di sini. Luming dan keluarganya datang dengan sangat cepat. Orang-orang dari keluarga Yiren tidak mengetahui kabar bahwa tanah leluhur keluarga jin dihancurkan. Tidak lama kemudian, pohon purba itu meledak, dan hampir semua orang yang kuat dalam keluarga dan mereka yang berada di atas alam Tuhan dihancurkan. Setelah menghancurkan tanah leluhur keluarga Yiren, mereka membunuh tanah leluhur keluarga Qin dan menghancurkan tanah leluhur keluarga Qin. Luming sama sekali tidak lunak. Ketiga keluarga ini mencoba membunuhnya berkali-kali, tetapi dia akan mati. Luming tidak akan bersikap lunak pada musuh. Setelah menghancurkan tanah leluhur dari 3 keluarga bangsawan, Luming meninggalkan istana surgawi 9 Jue bersama orang-orang dari klan perang Keraming. Segera setelah itu, berita bahwa tanah leluhur dari 3 keluarga bangsawan telah dihancurkan keluar, mengguncang seluruh 9 istana surgawi Jue. Ini adalah berita eksplosif. Tanah leluhur dari 3 keluarga aristokrat besar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun telah dihancurkan. Ini terlalu serius. Pemilik ketiga keluarga bangsawan itu hampir pingsan setelah mendengar kabar tersebut. Segera,
9 istana surgawi Jue, 3 keluarga bangsawan mengirim para ahli ke tanah leluhur dari 3 keluarga bangsawan, mencoba mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Siapa itu? Siapa itu? Saat ketiga keluarga bangsawan bertemu, pemimpin keluarga Jin meraung dengan mata merah. Hatinya berdarah, tanah leluhurnya dihancurkan, dan banyak orang kuat terbunuh. Sejak saat itu, keluarga Jin pasti akan mengalami kemunduran besar dan kehilangan kekuatannya. Apakah itu Lu Ming? Kepala keluarga dari keluarga bersayap mengatupkan gigi dan matanya merah. Orang-orang terkejut, apakah itu benar-benar Lu Ming? Karena, mereka dikirim untuk membunuh Tuan Lu Ming, semua tidak dapat dihubungi, bahkan Raja Dewa. Mereka mengerti bahwa itu lebih merupakan hal yang buruk. Ada begitu banyak tuan yang pergi untuk membunuh Lu Ming, tetapi mereka lebih berbahaya dan kurang menguntungkan, yang membuktikan bahwa ada orang kuat yang mengerikan di sekitar Lu Ming. Kemudian, mereka berspekulasi bahwa Lu Ming lah yang membunuh orang yang membunuhnya. Dalam kemarahannya, dia membunuh nenek moyang ketiga keluarga tersebut. Ini yang paling mungkin. Lu Ming, sialan. Mereka meraung dan mereka sangat senang. Sisi Lu Ming, ada kehadiran yang begitu kuat, terlalu mengerikan, jika bukan karena mereka bersembunyi di 9 istana surgawi Jue, kemungkinan besar juga berbahaya. Ayo, orang-orang dari klan, jangan tinggalkan istana surga 9 Jue di masa depan. Memesan. Kemudian, 3 keluarga bangsawan memberi perintah satu demi satu agar para ahli dari 3 keluarga bangsawan tidak meninggalkan 9 istana surgawi Jue. Mereka takut, jadi mereka hanya bisa ngeri. Adapun balas dendam, mereka sebaiknya melupakannya. Sekarang sangat penting untuk melindungi hidup mereka. Lu Ming dan istrinya meninggalkan rumah Jujue Tianwang dan tidak segera kembali ke ibu kota suci Taixu, tetapi pergi ke tambang emas Heiyu. Jenderal Bieko dari tentara batu giok hitam ingin membunuhnya pada awalnya. Akun ini harus diselesaikan. Terlebih lagi, Lu Ming perlu mencari tahu siapa yang ada di belakangnya untuk menginstruksikan Bikuo untuk membunuhnya. Subscribe Penatua. Setelah Lu Ming datang ke tambang emas Heiyu, dia menemukan sebuah anomali. Jangan kaya, itu adalah orang lain yang bertanggung jawab atas kantor jenderal pasukan batu giok hitam. Lu Ming dengan kera dari yang lain, langsung mengendalikan pria itu, terpaksa menanyakan keberadaan Kuo lainnya. Pria itu ketakutan dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Ternyata Bikuo sudah lama dipindahkan. Sejak terakhir kali roh jahat dari dinasti iblis suci menyerang tambang emas Heiyu, Bikuo dan beberapa letnannya telah dipindahkan. Adapun di mana itu ditransfer, tidak diketahui. Aman melakukannya. Lu Ming juga sedikit tidak berdaya. Jelas, pihak lain sudah siap. Lu Ming memperkirakan bahwa tidak peduli apakah dia mati atau tidak, Bikuo dan beberapa wakil jenderal akan dipindahkan, dan mereka bahkan mungkin dibunuh. Artinya, tidak ada yang akan menyelidikinya. Petunjuk tidak luas rusak, Lu Ming hanya bisa mengambil kera dari yang lain untuk bergegas ke ibu kota suci Taixu. Dengan identitas Lu Ming saat ini, dia membawa ratusan orang ke ibu kota suci Taixu tanpa masalah. Setelah memasuki ibu kota Taixu bersama kera dan lainnya, Lu Ming membawa mereka ke tempat Lan Sang tinggal dan tinggal bersama Lan Sang. Ini agak jauh di sini. Pada saat yang sama, ada juga referensi antara Lan Sang dan Lan Sang. Setelah menyelesaikan kera yang baik, Lu Ming pergi ke istana Kekaisaran Taixu. Namun, ketika Lu Ming kembali ke istana Kekaisaran Taixu, dia mendapat pesan. Putra mahkota mengadakan perjamuan naga, dan mengundang Tian Jiao, generasi muda teratas di ibu kota, untuk hadir. Bulan musim gugur juga pergi. Pesta naga. Lu Ming penasaran dan menarik seorang pemuda untuk bertanya. Hasil penyelidikan membuat Lu Ming merasa kaget. Yang disebut pesta naga adalah pesta yang diadakan dengan naga sebagai makanan. Makan daging naga, minum anggur seduh darah naga, nikmati hati naga dan sebagainya. Bagaimana mungkin, klan naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Beraninya Taixu Seng Chao melakukan ini? Lu Ming bertanya dengan kaget. Ras naga sangat kuat. Di alam semesta yang luas dan ribuan ras, itu adalah keberadaan tertinggi. Kekuatannya sangat kuat dan dapat ditemukan di seluruh alam semesta. Pangeran Taixu Seng Chao berani mengadakan pesta naga secara terbuka dan jujur. Dia mengambil naga itu sebagai makanannya. Jika dia dikenal oleh keluarga naga, dia akan diratakan dalam sekejap. Meskipun Taixu Seng Chao kuat, ia jauh dari keluarga naga yang berdiri di puncak alam semesta. Salah satu ras terkuat di alam semesta. Dari mana asalmu? Pria muda itu memandang Lu Ming dengan aneh. Apa maksudmu? Lu Ming mengerutkan kening. Naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Ini adalah kalender Tiongkok kuno. Dahulu kala, sekitar puluhan tahun yang lalu, klan naga dihancurkan, bintang leluhur dihancurkan, dan orang kuat klan naga hampir mati. Kamu pasti datang dari tempat yang sangat jauh, jadi kamu tidak tahu. Melihat pemuda yang mencurigakan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Lu Ming terkejut. Namun, dia mempelajari segalanya tentang klan naga di Star River yang rusuh.
Sejak dia meninggalkan Star River yang rusuh, dia tidak dengan sengaja memahami situasi keluarga naga. Tanpa diduga, keluarga naga hancur, bahkan bintang leluhur pun hancur. Kekuatan macam apa yang mengambil tindakan terhadap klan naga? Lu Ming bertanya lagi. Dikatakan bahwa beberapa ras top lainnya di alam semesta telah bergandengan tangan. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa istana surgawi tertinggi juga telah bergerak. Berbicara tentang belakang, suara pemuda jauh lebih rendah, dan tampaknya sangat berhati-hati. Istana surgawi. Mata Lu Ming berkilat, dia merasa bahwa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Beberapa ras top lainnya, bahkan istana surgawi, telah mengambil tindakan yang mengandung banyak rahasia. Tentu saja, Lu Ming tahu bahwa dia tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri. Dia hanya menghela nafas. Dia memiliki banyak persahabatan dengan orang-orang naga sepanjang jalan. Dia juga memiliki esensi darah Jiulong dan mempraktikkan formula ajaib Dharma Naga. Tidak pernah terpikir olehku bahwa klan naga yang sangat kuat telah sampai pada tujuan ini. Yang paling kuat dari klan naga hampir hancur, bintang leluhur hancur, dan status klan naga sangat berkurang, dan telah menjadi klan kecil di alam semesta. Namun, masih ada sejumlah besar naga, tersebar di seluruh alam semesta. Naga ini menjadi objek perburuan ras lain, dan mereka dianggap sebagai hewan peliharaan, budak, tunggangan, dan bahkan makanan. Pria muda itu kemudian berkata, seolah-olah dia juga sedang mendesak bahwa keluarga naga yang pernah mendominasi alam semesta telah berakhir seperti ini. Lu Ming tiba-tiba berpikir bahwa 9 nagalah yang membantu Kaisar Taiksu menarik gerobak. Saat itu, dia terkejut bahwa ras naga adalah ras puncak. Kaisar Taiksu berani menarik gerobak berisi 9 naga. Dia tidak takut untuk membalas dendam. Sekarang semuanya tahu bahwa klan naga telah menurun. Sekarang, sang pangeran mengadakan perjamuan naga untuk menghibur Tianjiao. Dikatakan bahwa perjamuan naga telah diadakan beberapa kali. Bulan musim gugur telah pergi, jadi pergi dan lihatlah. Lu Ming merenung, lalu meninggalkan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Perjamuan naga diadakan di Taman Qianqiu. Ada ruang besar untuk berlatih kain di Istana Kekaisaran. Efek kultivasi 10 kali lebih baik daripada kultivasi pribadi. Namun baru-baru ini, Taman Qianqiu sangat sibuk, banyak Tianjiao berkumpul. Di ruang terbuka yang luas, sang pangeran duduk di kursi paling atas. Di kedua sisi pangeran, ada 2 pangeran, serta pangeran dan putri lainnya. Selanjutnya, ada beberapa Tianjiao teratas, seperti beberapa Tianjiao teratas di Istana Kerajaan Taiksu. Selain itu, grup ini bergabung dengan Rumah Suci Kerajaan Taiksu, dan ada 20 teratas. Pedang Kaisar 1, Tebing Yiliti, Chu Chengkong, Qian Shengxuan dan lainnya semuanya ada di sana. Bulan musim gugur juga disertakan. Selanjutnya, itu adalah kelas kedua dari Tianjiao. Secara keseluruhan, Tianjiao, kelompok terakhir yang bergabung dengan Rumah Suci Kerajaan Taiksu, paling banyak datang. Toh yang baru masih menempati jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, tapi juga ribuan orang. Ada puluhan ribu orang di seluruh lapangan. Di atas meja orang ada beberapa makanan lezat, tetapi tidak banyak orang yang pindah. Mereka menunggu daging dan anggur naga. Anggur naga daging sanglong. Seseorang berteriak pada sang pangeran. Sekaligus, ada banyak pelayan cantik, membawa piring dan pot anggur. Aroma anggur datang ke wajahku. Setelah panci dibuka, tercium bau daging yang menyengat. Ini rasa daging naga yang paling enak. Dan anggur, juga dengan darah naga dan beberapa bahan ilahi yang langka, dimurnikan, juga merupakan anggur terbaik. Beberapa orang sudah menelan mulutnya, dan jari-jarinya bergerak. Di era naga yang mendominasi alam semesta, daging naga adalah makanan enak yang hanya bisa dimakan oleh sedikit orang. Bukannya mereka tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka tidak berani memakannya. Begitu berita itu bocor, itu akan dibalas oleh orang-orang naga. Bahkan jika beberapa orang makan, mereka makan secara diam-diam. Tidak ada tempat untuk bersikap terbuka dan menikmati. Subscribe Penatua. Tuan-tuan, tolong. Pangeran mengangkat gelasnya dan berkata dengan suara keras. Silakan. Yang lain mengambil gelas mereka dan meminumnya. Anggur yang enak, anggur yang enak. Anggur saus tertinggi. Banyak orang menghela nafas, wajah mabuk, tubuh mereka, esensi meledak, semangat meluap. Anggur yang diseduh dengan darah naga mengandung esensi yang kaya. Setelah diminum, sangat membantu untuk kultivasi. Banyak orang mau tidak mau mulai mengambil daging naga dan menikmatinya. Adegannya sangat hidup, orang berkomunikasi satu sama lain, sambil mengobrol dan minum. Qiu Yue dan seorang wanita sedang duduk di atas meja, mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai kesempatan seperti itu. Dia tidak mau datang kecuali wanita di ujung itu dengan hangat mengundangnya. Wanita di pinggir, yang juga sekelompok siswa baru, sepertinya baru berusia 18 atau 9 tahun. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Qiu Yue selama misinya. Namanya Moning. Kakak Qiu Yue, kenapa kamu tidak memakannya?
Moning memasukkan sepotong daging naga ke dalam mulutnya dan menatap bulan musim gugur dengan rasa ingin tahu. Aku tidak punya banyak nafsu makan. Makanlah. Jalan bulan musim gugur. Pada saat ini, sesosok, membawa gelas, datang ke sisi ini. Bulan musim gugur, kan? Sini, aku ingin bersulang untukmu. Seorang pemuda berbaju hitam, membawa gelas. Jangan minum. Jalan cahaya bulan musim gugur, ekspresi wajah dingin, sedikit wajah juga tidak memberi. Wajah pemuda itu menegang, sedikit malu. Nona Qiuyue, aku ingin bersulang untuk memberi kamu wajah. Anak muda berkata lagi. Pergilah. Minuman dingin bulan musim gugur. Wajah pemuda itu kaku, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Hei, Liu Su, kamu juga ingin terlibat dengan orang lain. Mereka adalah wanita Luming. Suara dingin terdengar. Mata Automun melupakan masa lalu dan melihat beberapa anak muda berjubah hitam. Sangat mudah untuk mengenali bahwa orang-orang ini adalah Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang. Salah satu dari mereka, Qiuyue, mengenalnya sebagai Tian Jiao Yuxing, kelompok yang sama dari mereka. Dia telah menantang Luming dan dikalahkan oleh Luming. Yang lainnya adalah angkatan terakhir dari siswa lama. Apa yang aku katakan tadi adalah Yuxing. Wanita Luming, aku mendengar bahwa Luming diserang oleh kejahatan yang tersisa dari dinasti sebelumnya ketika dia menjalankan misi terakhir kali. Dia telah jatuh. Dia sendirian sekarang. Pemuda lain di Istana Sembilan Surga terkekeh. Oh, begitu. Tepat sekali. Qiuyue, sepupuku Yutian, adalah Tian Jiao teratas di antara kelompok siswa terakhir. Dia sangat tertarik padamu. Kalau tidak, bagaimana denganmu dan sepupuku sebagai pendamping? Kamu tersenyum ke arah bintang, menunjuk ke pemuda berhidung bengkok di sisinya. Omong kosong, tuanku akan baik-baik saja. Wajah Automun sangat jelek. Tidak apa-apa. Hehe, dia dikepung dan dibunuh oleh kejahatan yang tersisa dari dinasti sebelumnya. Bahkan jika Raja Dewa tingkat tinggi di pasukan awan hitam dan bahkan Raja Dewa terbunuh dalam pertempuran, bukankah dia akan mati? Jika kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa menghilang selama bertahun-tahun tanpa muncul? Kamu seharusnya tidak memiliki harapan. Sepupuku memandangmu dengan baik, dan tidak peduli jika kamu bekas. Kamu seharusnya senang. Kamu mencibir bintang, ini bisa dikatakan sangat jelek. Seluruh tubuh gas bulan musim gugur bergetar, dia tidak pandai berkata-kata, tentu saja tidak bisa bersaing dengan orang lain. Haha, kebetulan sekali. Putraku Chu Chengkong juga sangat tertarik pada gadis Qiuyue. Mengapa kamu tidak mengikuti putraku Chengkong saja? Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga Dewa Perang juga tertawa. Itu adalah Chu Chengkong yang duduk di sampingnya. Penggemar Tuan Wu dari keluarga aku adalah putra dari guru nasional. Dia juga tertarik pada Nona Qiuyue. Bagaimana dengan Nona Qiuyue yang mengikuti penggemar Tuan Wu aku? Sisi penggemar Wu, seorang pria muda bercanda. Bulan musim gugur wajah kecil, mawar merah. Ini penghinaan terhadap buah merah. Pangeran kedua, dan yang lainnya hanya minum anggur sesuka hati dan menonton dengan penuh minat tanpa henti. Kamu, tidak tahu malu. Satu sisi Moning benar-benar tidak bisa melihat ke bawah, memelototi Wu Fan, Chu Chengkong, Yuxing dan lainnya. Bold, berani berbicara dengan Tuan Wu Fan seperti ini, kamu seperti apa? Di sisi Wu Fan, pemuda itu baru saja minum dengan dingin, dan kemudian tubuhnya melintas, seperti kilatan petir, bergegas menuju Moning dan menamparnya di masa lalu. Orang muda tidak kuat sama sekali. Melihat, telapak tangan hendak mengipasi wajah kecil Moning. Tangan putih daun bawang menangkap pergelangan tangan pemuda itu dan mengguncangnya. Klik. Dengan teriakan melengking, lengan pemuda itu, seinci-inci patah, tubuhnya, tanpa ampun membentur tanah. Taman Qianqiu di mana-mana, telah membentuk barisan besar, tanahnya sangat keras. Pemuda itu jatuh dengan keras ke tanah, lalu bangkit dan memuntahkan darah. Ah, kamu berani melakukannya padaku. Teriak para pemuda sambil menyemburkan darah. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qiuyue menamparkan wajahnya, dan pemuda itu terus berteriak dan terbang langsung ke meja Wu Fan. Sebelum pria itu tiba, darah mengalir liar dengan giginya. Sisi penggemar Wu, seorang pemuda terbang keluar, menangkap pemuda itu sebelumnya. Aku melihat wajah bengkak seperti kepala babi, gigi beterbangan, tubuh kejang-kejang. Kamu berani mengalahkan Tian Jiao dari kantor guru negara kita. Pria muda itu meraung. Pemuda ini, yang merupakan siswa angkatan terakhir, sangat kuat. Tapi Qiuyue mengabaikannya secara langsung. Dia bangun perlahan, matanya seperti listrik, dan dia menyapu ke istana Jiu Tian dan keluarga bangsawan Dewa Perang. Dia berkata dengan dingin, jika kamu baru saja berbicara, kamu harus menahan 20 mulutmu sendiri. Aku bisa melepaskannya, atau aku akan menyia-nyiakannya. Suaranya sangat dingin, kita bisa melihat betapa marahnya bulan musim gugur. Mulutnya, Memo, haha, nadanya besar sekali. Jalan dingin dan terpencil seorang pemuda di Istana Surga Sembilan Neraka.
Aku akan membawamu lebih dulu dan membawanya kembali ke kantor Master Nasional. Pria muda di kantor Master Nasional sangat marah, dan tubuhnya meledak, dan dia bertarung menuju bulan musim gugur. Dengan energi yang kuat, dia berguling ke arah bulan musim gugur. Tian Jiao yang bisa datang ke sini untuk menghadiri pesta naga. Kultivasi pria ini mencapai 4 tingkat Raja Dewa, dan faktor kekuatan Dewa Asli terbangun 2 kali. Begitu dia bergerak, dia melancarkan serangan petir. Namun, wajah Qiu Yue acuh tak acuh, tangan gioknya seperti pisau, dan dia memotongnya. Poh! Hanya dengan satu pukulan, dia mengalahkan serangan pemuda perguruan tinggi guru nasional. Tangan gioknya seperti pisau, dan salah satu lengannya terpotong. Kemudian, Qiu Yue mengikuti langkah demi langkah dan memukul dada pria itu dengan satu tangan. Dia menjerit dan tubuhnya terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Tubuhnya hampir tertusuk. Tiba-tiba ada keheningan, beberapa kejutan. Seorang Raja Dewa 4 berat, terbangun 2 kali Tian Jiao, tiba-tiba terbunuh oleh bulan musim gugur dengan mudah. Jelas, Qiu Yue telah membuat banyak kemajuan di istana kerajaan Taixu. Sepertinya kamu tidak akan mengambil alih mulutmu sendiri, jadi aku akan melakukannya. Wajah dingin bulan musim gugur, melangkah keluar, pertama menuju 9 hari kamu pergi ke istana. Bicara besar, aku akan menemuimu. Mulut dingin bintang kamu, flash tubuh, bergegas ke bulan musim gugur. Subscribe Penatua. Kekuatan Yuxing sangat kuat, saat istana kerajaan Taixu digelar, masuk 20 besar dan akhirnya menduduki peringkat ke-19. Namun, dia menempati peringkat ke-19 karena dia menantang Luming di awal. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan bisa naik peringkat lebih tinggi. Bagaimanapun, serangan istana Zhu Yutian dapat memengaruhi jiwa, yang sangat aneh. Tubuh bintang kamu membentuk kilatan, seperti jenderal hantu, menuju bulan musim gugur untuk membunuh. Wajah Qiu Yue dingin, dan dia masih menggunakan tangannya alih-alih pisau untuk memotong musing. Kesempatan bagus. Mata bintang kamu berkedip, ledakan kekuatan penuh, menampilkan serangan aneh, ingin mempengaruhi jiwa bulan musim gugur, dan kemudian mengambil bulan musim gugur dalam satu gerakan. Menyentuh. Kedua pria itu menyerang satu sama lain, tetapi bulan musim gugur tidak ada bedanya. Bulan musim gugur diwarisi oleh mata surgawi Raja Dewa. Bagaimana kamu bisa berdampak pada bulan musim gugur? Itu tidak hanya dapat menyerang musuh, tetapi juga melindungi tubuh dan bahkan jiwa. Serangan bulan musim gugur, bagaimanapun, seperti gunung dan laut, mengalir deras menuju bintang-bintang. Kamu, bagaimana bisa kamu? Pupil murid bintang kamu membesar, mengungkapkan warna yang tak terbayangkan, lalu lengannya meledak, tubuh tiba-tiba mundur. Sua. Autumn Moon dengan cepat mengikuti, muncul di atas bintang-bintang, satu kaki ke arah wajahnya. Tubuh Yuxing seperti meteorit, menghantam tanah dengan wajah menghadap ke tanah. Wajah bintangmu, benar-benar meledak, berdarah, sengsara. Membunuh. Minuman dingin bulan musim gugur, mesin pembunuh dingin, tubuh jatuh dengan cepat, menuju bintang kamu untuk membunuh, kecepatannya luar biasa. Qiu Yue sangat membenci musing, ini adalah langkah yang harus dibunuh. Beraninya kamu. Istana 9 hari kamu, beberapa pemuda lainnya mengom, tubuh meledak dan bergegas ke bulan musim gugur. Bahkan Yutian juga bergerak. Kultivasi Yutian telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa dengan kekuatan luar biasa. Tian Jiao dari beberapa rumah Jiu Yutian Wang sangat cepat. Dalam sekejap, dia datang ke Qiu Yue, dan semua jenis serangan diselimuti bulan musim gugur. Bulan musim gugur tidak peduli untuk membunuhmu bintang, Jiao meminum suara, di telapak tangan, pisau yang mendominasi muncul, pisau dipotong secara horizontal. Pedang itu melintas, dan serangan beberapa pemuda di istana Jiu Yutian terbelah dua seketika. Kemudian, cahaya pisau terang, cepat ke arah mereka untuk membunuh dan memotong. Setelah beberapa teriakan, tubuh Tian Jiao tiba-tiba mundur. Itu telah mundur selama ratusan meter sebelum berhenti. Di dada mereka, ada luka yang dalam, dan darah mengalir. Dengan satu gerakan, mereka dipukul dengan keras. Hanya Yutian yang memblokir serangan bulan musim gugur. Dua orang bergerak, lapangan mengeluarkan suara gemuruh, tubuh Yutian sedikit mundur. Pencapaianmu telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Yutian berteriak dengan cara yang luar biasa. Yang lainnya terkejut. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Kecepatan ini terlalu cepat. Pada saat rumah suci kerajaan Taixu, penanaman bulan musim gugur hanyalah 3 kali lipat dari Raja Dewa. Tapi sekarang, itu telah mencapai tingkat kelima dari Raja Dewa. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Tahukah kamu, Yutian adalah kelompok siswa terakhir. Ketika dia bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu, meskipun prestasinya tidak mencapai 3 tingkat Raja Dewa, ada juga 2 tingkat Raja Dewa. Namun, setelah berlatih bertahun-tahun, dia hanya mampu mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Di tempat kejadian, tebing Nihiliti, Chu Chengkong dan orang lain menunjukkan pandangan yang bermartabat di mata mereka.
Kecepatan kemajuan Qiu Yue berada di luar imajinasi mereka. Gadis ini, tidak buruk. Pangeran berbisik, matanya bersinar. Bunuh. Bulan musim gugur minum dengan hati-hati dan terus membunuh Yutian. Bila yang mendominasi berubah menjadi busur, yang sangat menakjubkan hingga seolah membelah langit dan bumi. Raja Hantu. Kamu bintang mengaum, dan dia tidak lemah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia berhasil membangkitkan seni rahasia asli. Dia adalah Tianjiao terkuat dari generasi muda rumah Jiu Yu Tianwang. Raja Hantu meraung dan membunuh Qiu Yue dan bertarung dengan Qiu Yue. Kecepatan dua orang sangat cepat, dalam sekejap bertarung lebih dari 10 gerakan. Namun, jelas bahwa bulan musim gugur lebih kuat, tekanan langit yang gelap berangsur-angsur mundur, dan cepat atau lambat kita akan gagal. Pergi dan bantu Yutian mendapatkan bulan musim gugur. Pada saat ini, Wu Fan memerintahkan seorang pemuda kekar di sekelilingnya. Bagus. Tubuh pemuda kekar meledak dan membunuh menuju bulan musim gugur. Kekuatan pria ini juga sangat kuat. Kultivasi 5 tingkat Raja Dewa juga membangkitkan seni rahasia asli, yang tidak lebih lemah dari Yutian. Kedua tuan itu bergandengan tangan untuk meluncurkan serangan umum badai dan membunuh Qiu Yue. Untuk sementara waktu, bulan musim gugur diblokir dan sulit untuk menang. Kedua orang ini adalah Tianjiao teratas, kekuatannya sangat kuat. Apakah kalian berdua pikir kalian bisa menghentikanku? Mulut dingin bulan musim gugur, dia terus-menerus mengoperasikan kekuatan sihir. Ledakan. Seolah-olah gunung berapi, dari letusan skala penuh tubuh bulan musim gugur. Bulan musim gugur, sebelumnya, hanyalah semacam kekuatan ilahi yang berlari dan mendominasi, tetapi sekarang, kekuatan ilahi lainnya meledak. Autumn Moon mengontrol total 8 jenis kekuatan ilahi. Mereka pecah bersama, dan kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat. Cahaya pisau menyala, dan dalam sekejap, ribuan lampu pisau padam. Puff, puff. Yutian dan pemuda kekar tiba-tiba terkena serangan itu. Mereka hampir terpotong oleh cahaya pisau, dan tubuh tiba-tiba mundur. Seberapa kuat, bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak orang terkejut. Kekuatan bulan musim gugur sungguh menakjubkan. Kamu, bersama-sama, kita harus menekan jalan ini hari ini. Wu Fan memesan dengan wajah dingin. Di sampingnya, ada 2 Master Tianjiao, yang juga membunuh Qiu Yue. Kultivasi kedua orang ini, lebih menakutkan, mencapai 6 tingkat Raja Dewa, tetapi mereka tidak membangkitkan seni rahasia asli. Tuan Wu Fan, aku akan membantu kamu juga. Seorang pemuda berbaju biru bangkit. Beberapa orang mengenali bahwa pria ini adalah Tianjiao dari keluarga biru. Lan Feng sedang duduk di samping kelompok terakhir orang yang bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu. Dia juga sangat kuat, ia dikenal sebagai kebanggaan hari pertama keluarga biru. Dia telah mencapai 6 tingkat Raja Dewa dan membangkitkan seni rahasia asli. Kekuatannya tak tertandingi. Begitu banyak tuan mengepung bulan musim gugur dan melancarkan serangan teroris. Daerah ini telah dirusak, tetapi penuh dengan susunan. Meskipun perang sengit, itu tidak terhalang. Tercela, begitu banyak orang melakukan sesuatu pada seorang wanita, maksudku. Monin mengertakkan gigi dan sangat marah. Sayangnya, kekuatannya, terlalu banyak perbedaan, untuk membantu Qiu Yue, tetapi juga tidak dapat membantu. Selain Moning, ada juga beberapa orang yang tidak bisa memandang rendah dan merendahkan hati. Tapi tidak ada yang berani membantu. Namun, dalam hal ini melibatkan Jiu Yu Tianwangfu, yang sangat maju di istana hari ke-27. Belum lagi kantor Master Nasional dan keluarga biru. Siapa yang mau menyinggung orang-orang ini demi bulan musim gugur? Tidak ada seorang pun di keluarga Dewa Perang. Alasan utamanya adalah bahwa keluarga Dewa Perang tidak memiliki tingkat Tianjiao seperti itu. Pangeran kedua dan lainnya, tidak pernah berbicara, tampak ringan, tampaknya menyetujui. Ini juga alasan mengapa Wu Fan dan yang lainnya berani memulai. Ledakan. Di medan perang, raungan tak henti-hentinya, semuanya memiliki 6 tuan besar, bersatu untuk melawan bulan musim gugur. Terutama keluarga biru yang Tianjiao, teror kekuatan, adalah serangan utama. Subscribe Penatua. Namun, bulan musim gugur sangat kuat, kekuatan ilahi meletus, cahaya pisau meledak, memblokir serangan gabungan 5 tuan besar. Apa gunanya terlalu banyak orang? Aku kalah. Minuman Autumn Moon, tubuhnya, cahaya hitam meledak flash. Ini adalah cahaya pemusnahan. Cahaya pemusnahan Tuhan digabungkan dengan pedang Tuhan, dan berubah menjadi tenda pisau yang mengejutkan langit. Puff, puff. Darah memercik ke segala arah, 2 sosok menjerit, dan sosok 2 pemuda Shen Wang Liu Chong di Istana Tuan Nasional mundur dengan tiba-tiba. Tubuh mereka terpotong dan jatuh ke tanah, yang sangat mengerikan untuk dilihat. Mereka berdua, tidak membangkitkan keterampilan rahasia asal, tidak bisa memblokir pisau bulan musim gugur. Tolong, Tuan Muda, tolong. Para pemuda dari 2 kantor guru nasional berteriak getir.
Wajah Wu Fan jelek, dan bergegas keluar. Dia menghubungkan tubuh kedua orang itu dengan kekuatan suci, dan kemudian memberi makan sendan. Meskipun mereka tidak bangun dengan seni rahasia asli, pada usia ini, mereka telah mencapai tingkat Raja Dewa 6, dan mereka juga Tian Jiao yang sangat tinggi. Dengan peningkatan kultivasi mereka mungkin tidak dapat membangunkan seni rahasia asli di masa depan, dan masa depan mereka tidak terbatas. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan mereka mati dengan mudah. Di sisi lain, Yu Tian, pemuda kekar dari Istana Tuan Nasional, tidak lebih baik. Seni rahasia asli mereka langsung dikalahkan oleh bulan musim gugur. Mereka memuntahkan darah dan mundur dengan kasar. Ada bekas luka yang dalam di tubuh mereka. Kekuatan destruktif pada mereka terus-menerus menghancurkan semangat mereka. Hanya Tian Jiao keluarga biru, lebih baik, memblokir serangan bulan musim gugur. Namun, serangan Qi Yue terus membunuh Tian Jiao dari keluarga biru, dan cahaya pemusnahan pecah secara menyeluruh. Dengan kekuatan sucinya yang tak tertandingi, dia terus membunuh Tian Jiao dari keluarga biru. Meskipun Tian Jiao dari keluarga biru sangat dibudidayakan, Qi Yue mengendalikan 8 jenis kekuatan ilahi, yang dapat menutupi celah tersebut. Namun, cahaya membunuh dewa di bulan musim gugur lebih menakutkan daripada keterampilan rahasia pihak lain. Setelah lebih dari selusin gerakan, LAN Tian Jiao dikalahkan, batuk darah dan mundur, dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Itu dikalahkan. 5 Tian Jiao bergandengan tangan, dan mereka dikalahkan. Pemandangannya, wajah orang-orang, sangat indah, penuh kejutan. 5 pasukan bersatu Tian Jiao, dikalahkan oleh Qi Yue. Kekuatan Qi Yue benar-benar menekan semua orang. Baru beberapa ratus tahun sejak aku bergabung dengan Rumah Suci Taiksu Royal. Aku telah membuat kemajuan yang luar biasa. Bahkan jika siswa angkatan terakhir dapat menekannya, itu tidak terlalu banyak. Ya, dan di antara kelompok siswa terakhir, yang terkuat membangun keluarga mereka atau masuk tentara untuk pelatihan, tetapi mereka tidak tinggal di istana Kekaisaran Taiksu. Banyak orang membicarakannya. Beberapa pemain top di batch terakhir semuanya berlatih di luar, dan hampir tidak ada dari mereka yang datang ke pesta naga. Potensi bulan musim gugur terlalu kuat. Aku khawatir di antara siswa baru, hanya Kaisar Jian yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal potensi. Memang benar bahwa Qi Yue tidak masuk 3 besar pada saat tempat perlindungan kerajaan Taiksu, tetapi potensinya pasti 3 besar. Tak perlu dikatakan, di masa depan, bahkan dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir yang teratas 3 telah distabilkan. Aku khawatir Wu Wuya bukan lagi lawannya. Kerumunan itu tercengang. Dan 9 hari orang-orang istana, Wu Fan, Lan Feng, Chu Chengpong dan orang lain, wajahnya sangat jelek. Katakan lagi, yang barusan berbicara adalah 20 telapak tangan, jika tidak, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Bulan musim gugur membuka mulut lagi, suaranya sedingin es, mata menatap beberapa orang yang membuka mulut sebelumnya. Kamu bintang dan lainnya pucat, di mata publik, begitu pula mulutnya, itu benar-benar memalukan. Aku. Kamu bintang, aku sudah lama tidak mengatakan sepatah kata pun. Menyentuh. Bulan musim gugur melangkah keluar, nafas yang kuat menuju bintang gelap. Yu Tian dan orang lain menggigit gigi mereka, dan mereka tega memblokir Qi Yue. Mereka semua dalam bahaya jika mereka terus berjuang. Jika kamu tidak mengendalikan mulutmu, kamu akan hancur. Mulut Autumn bermandikan cahaya hitam. Saat ini, bulan musim gugur seperti penyihir. Pangeran. Wu Fan memandangi pangeran dan meminta bantuan. Meskipun dia tidak membuka mulutnya barusan, seseorang dari kantor Master Nasional membuka mulutnya. Jika orang-orang dari kantor Master Nasional ingin mengambil alih mulutnya sendiri, itu akan menghantam kantor Guru Nasional. Tapi sang pangeran pura-pura tidak melihatnya. Begitu banyak orang memukuli seorang wanita, tetapi mereka tetap kalah. Pangeran tidak punya wajah untuk membantu Wu Fan dan lainnya. Melihat ini, Wu Fan sedih. Wajah bintangmu pucat, matamu, bulan musim gugur selangkah demi selangkah mendekat, dia menggertakkan giginya dan berkata, bagus, aku memegang mulutku. Kamu bintang melambai, tamparan di wajahnya. Langsung, wajah bintang kamu, ada sidik jari. Terlalu ringan, sedikit lebih berat. Bulan musim gugur itu dingin. Hati bintang kamu mengamuk, tetapi saat ini, dia hanya bisa terus menggigit gigi. Bang! Dia menamparkan wajahnya lagi. Seketika wajahnya bengkak dan mulutnya berlumuran darah. Banyak orang yang giginya masam. Mereka bisa merasakannya. Kali ini, Qi Yue tidak berbicara. Yusing terus mengambil alih mulutmu. Suara tamparan terus berdering. Setelah 20 telapak tangan, wajah Yusing berubah menjadi kepala babi. Sisanya baru saja mulai berbicara, wajah mereka sangat jelek, dan mereka hampir menangis. Sekarang, mereka sangat menyesal. Mereka menyesal mengapa mereka harus membuka mulut sekarang. Mereka seharusnya tidak mengangkat kepala mulai sekarang. Tapi sekali lagi, mereka tidak pernah menyangka kekuatan Qi Yue akan mencapai titik ini.
Bahkan gelombang terakhir Tianjiao bukanlah lawan Qiuyue. Sekarang giliranmu. Mata Autumn, lihat pemuda di sekitar Wu Fan. Berhenti saat kamu baik, dia dari Sifu negara kita. Wu Fan berbicara dan mengancam Qiuyue. Tangan aku. Autumn langsung menyela kata-kata Wu Fan, mulut dingin, mata tegas. Sialan, jalan ini. Wu Fan meraung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berbicara karena takut akan balas dendam. Setelah waktu ini, aku harus menemukan kesempatan untuk membiarkan seseorang menangkap jalang ini dan membawanya ke kantor guru nasional. Aku akan mengajarinya dengan baik. Wu Fan berpikir pahit. Belum. Qiuyue menatap pemuda di kantor master nasional. Pemuda itu hampir menangis. Melihat Wu Fan menoleh ke sisi lain dan tidak memandangnya, dia mulai menamparnya tanpa daya. Bang, bang. Setelah 20 tamparan berturut-turut, wajahnya menjadi kepala babi. Kemudian, itu adalah seorang pemuda di keluarga Ares. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri 20 kali. Bagus, kipas yang bagus. Moning sangat bersemangat dan sangat bahagia. Pangeran, seseorang di sini tidak menyambutku. Aku akan meninggalkan Qiuyue. Kemudian, Qiuyue memeluk sang pangeran dan berbalik untuk pergi. Kakak Qiuyue, aku akan ikut denganmu. Monin mengejarnya. Tidak, aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku akan keluar dan bersantai. Kamu bisa menikmati bar daging naga di sini. Ini bagus untuk kultivasimu. Autumn berkata, di udara kiri, kedipan mata menghilang di Taman 1000 musim gugur. Ayo, mari kita terus minum. Adegan itu agak canggung, dan seseorang keluar untuk bermain. Subscribe Penatua. Perjamuan naga berlanjut, tetapi beberapa orang, di hadapan makanan lezat, tetapi hambar, seperti Wu Fan dan lainnya, suasananya sangat tidak bahagia. Butuh waktu lama sebelum suasana sedikit mereda. Koran. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi terbang masuk. Pria ini adalah penjaga pangeran. Pangeran mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Pangeran, seseorang datang untuk bergabung dengan perjamuan naga. Laporan dari penjaga parubaya. Perjamuan naga sudah dimulai. Konyol ingin masuk sekarang. Di sebelah pangeran lain mencibir. Siapa ini? Pangeran bertanya langsung. Ini eksplorasi bunga baru di istana kerajaan Taixu, Luming. Jalan penjaga parubaya. Apa, Luming? Dari kerumunan, ada beberapa seruan. Mereka adalah penggemar Wu, Lan Feng, Chu Chengkong, Yuxing, Del. Bukankah Luming sudah mati? Bagaimana itu masih bisa muncul? Wu Fan meraung, luar biasa. Dia benar-benar di luar sana. Penjaga parubaya itu menambahkan. Mata sang pangeran berkilat dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, biarkan dia masuk. Ya. Penjaga parubaya itu mengangguk, berbalik dan terbang keluar. Segera setelah itu, sesosok melangkah ke udara. Itu Luming. Begitu Luming datang, semua mata tertuju pada Luming. Ini benar-benar dia, ini benar-benar Luming. Ya, dari nafas kehidupan, itu benar-benar dia, ya. Dikatakan bahwa Luming sudah mati dan mati di tangan para pelaku kejahatan yang tersisa dari dinasti sebelumnya. Sekarang, sepertinya itu semua hanya rumor. Di tempat kejadian, ada banyak diskusi. Tapi Wu Fan, Lan Feng, Kamu Xing dan yang lainnya murung, menatap Luming, matanya terus berkedip. Luming, kamu sangat berani. Pangeran mengadakan perjamuan naga, tetapi kamu datang terlambat. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak memperhatikan pangeran? Wu Fan menepuk meja dan berteriak. Luming memandang Wu Fan dengan jijik. Kemudian dia mengabaikan Wu Fan secara langsung, mendarat di tanah, mengepalkan tinjunya ke putra mahkota, dan berkata, Luming telah bertemu dengan pangeran. Luming diserang oleh kejahatan yang tersisa dari dinasti sebelumnya di tambang emas giok hitam dan terluka parah. Dia telah menyembuhkan lukanya selama ini. Dia baru saja kembali ke ibu kota suci. Mohon maafkan aku atas keterlambatan ini. Meremehkan sebuah kata, akan menjadi milik mereka mengapa terlambat, dorong semua. Jadi begitu. Orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba. Ternyata Luming tidak mati, melainkan luka parah. Dia telah sembuh selama bertahun-tahun, jadi dia tidak muncul. Itu masuk akal, dan kebanyakan orang mempercayainya. Begitu, silakan duduk. Pangeran tersenyum dan melambaikan tangannya. Luming berbalik, melirik dan mengerutkan kening. Tidak melihat bayangan bulan musim gugur, dia mendengar bahwa bulan musim gugur juga ada di sini, baru saja datang, jika tidak, dia masih terlalu malas untuk datang. Tapi sekarang, kenapa kamu tidak melihat bulan musim gugur? Tuan Luming, apakah kamu sedang berada di bulan musim gugur? Melihat mata Luming menyapu, dia sepertinya sedang mencari seseorang. Moning segera memanggil. Luming berjalan mendekat dan berkata, ya, aku dengar bulan musim gugur juga datang ke sini.
Kenapa kamu tidak melihatnya? Qiu Yue, dia masih di sana tadi, tapi dia dipaksa pergi sebelumnya. Monin mengertakkan gigi dan bernapas. Dipaksa pergi. Apa yang terjadi? Mata Luming penuh dengan cahaya dingin dan suaranya dingin. Seperti ini. Segera, Monin memberitahu aku apa yang terjadi barusan. Ledakan. Seolah-olah api membakar seluruh tubuh. Mesin pembunuh dingin terus menyebar, suhu pemandangan sepertinya turun. Luming tidak menyangka hal seperti itu terjadi. Begitu banyak orang, mereka benar-benar bersekongkol untuk menggertak Qiu Yue dan menggertak seorang wanita. Dapat dibayangkan bahwa Qiu Yue telah menderita banyak keluhan. Jika bukan karena kekuatan kuat Qiu Yue, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pembunuhan Luming sangat kuat. Naga itu bersisik. Jika kamu menyentuhnya, kamu harus membunuhnya. Orang yang dicintai Luming adalah timbangan lawannya. Luming, ini adalah perjamuan naga yang diadakan oleh putra mahkota. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu kehabisan nafas, mengganggu orang dan mengganggu pesta naga? Kamu membintangi minuman dingin. Dia disiksa dengan kejam oleh Luming dan membenci Luming untuk waktu yang lama. Secara alami, dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Luming. Menyentuh. Luming melangkah keluar, seluruh tanah terus bergetar, matanya menyala seperti listrik, menatap Yuxing, berkata, sebelum bulan musim gugur, apakah kamu memiliki bagianmu? Keluarlah untuk mati. Qiu Yue. Kamu membintangi saluran dingin. Membunuh. Minuman Luming Leng, semburan, 9 cakar naga, meledak, menuju bintang-bintang di masa lalu. Kamu telah pulih selama ratusan tahun, dan aku telah meningkat selama ratusan tahun. Aku akan takut padamu. Kamu mencibir bintang, tubuh bergegas keluar, gas hantu ke langit, memadatkan Raja Hantu, menuju naga 9 cakar untuk membunuh. Namun, ketika naga 9 cakar dan Raja Hantu bertabrakan bersama, naga 9 cakar mengaum dan menangis, mencabik-cabik Raja Hantu, dan kemudian terus menerkam Yuxing. Wajah Yuxing berubah dengan liar, dan tubuhnya mundur dengan liar. Kecepatan 9 cakar naga lebih cepat dari dia. Kamu akan memukul Yuxing. Di tepi, kamu Tian mengulurkan tangan, dan telapak tangan kerangka meledak ke naga 9 cakar, yang berhasil memblokir naga 9 cakar. Jika kamu ingin melakukannya, aku akan menemanimu. Yu Tian bangkit dengan mata dingin, memancarkan kesempatan untuk membunuh, dan melangkah keluar. Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Kamu ingin membunuh kami, bagus sekali. Yu Tian mencibir, lalu menatap sang pangeran dan berkata, Yang mulia, membunuh orang di sini hari ini tidak akan memengaruhi pesta naga. Mata sang pangeran berbinar dengan cahaya aneh, dan berkata, sejak kamu mulai, kematian dan cedera tidak bisa dihindari, tidak ada salahnya. Luming sedikit terkejut. Sang pangeran benar-benar mengatakan ini, jelas bias ke sisi 9 istana surgawi. Bahkan jika Luming kuat, di mata banyak orang, dia hanyalah murid baru. Yu Tian, yang memulai gelombang Tianjiao terakhirnya, harus lebih unggul dari Luming. Atas dasar ini, sang pangeran juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hidup atau mati Luming. Tapi kata-kata sang pangeran sama dengan kata-kata Luming. Terima kasih, Yang Mulia. Langit gelap menunjukkan warna yang bahagia, tubuh berkedip dengan nafas yang keras, gas hantu padat. Yuxing, Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan mereka, dan kesempatan untuk membunuh sudah penuh. Hari ini, Luming harus dibunuh. Qiu Yue sangat kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak percaya bahwa Luming bisa begitu kuat. Kesombongan Qiu Yue sangat langka karena potensinya yang kuat dan kemajuannya yang pesat. Mereka tidak berpikir bahwa Luming juga memiliki potensi seperti itu. Selain itu, Luming terluka sebelumnya dan telah sembuh. Berapa banyak kemajuan yang bisa dia buat? Kali ini, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Luming. Kakak bela diri Yu Tian, pria ini memiliki harta untuk mempertahankan jiwanya. Yuxing mengingatkanmu. Tidak ada salahnya, bahkan jika kamu tidak menyerang jiwanya, mudah untuk membunuhnya. Yu Tian mencibir, dan tubuhnya bergetar. Dia bergegas keluar. Di tangannya, ada parang berbentuk bulan sabit dan memotongnya ke arah Luming. 3294. Di tangan Yu Tian, parang berbentuk bulan sabit muncul, seperti sabit dewa kematian, menebas Luming. Menyentuh. Begitu Luming menginjak kakinya, tubuhnya seperti kilat. Dia menghindari serangan Yu Tian dan membunuh Yuxing. Dengan lambaian tangannya yang besar, beberapa 9 cakar naga terbang keluar, menyelimuti Yuxing dan Tianjiao dari 9 istana Yu Tian lainnya. Di tambang emas Heiyu, dia bisa 100% yakin bahwa salah satu orangnya adalah orang Jiu Yu Tian Wangfu. Dia ingin mencari masalah dengan Jiu Yu Tian Wangfu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang Qiu Yue lagi. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan Tianjiao dari Jiu Yu Tian Wangfu. Kamu membintangi perubahan besar ekspresi wajah beberapa orang, sejauh mungkin, memblokir 9 cakar naga. Namun,
bentuk tubuh Luming semakin dekat, dan sebuah tinju menghantam Yuxing. Tinju ini tidak hanya berisi kekuatan sihir teror, tetapi juga menampilkan tubuh emas iblis. Tekanan tinju yang mengerikan membuat jiwa Yuxing bergetar dan merasakan ancaman kekecewaan. Dia mengaum, menunjukkan keahlian rahasia aslinya dan menggunakan segala cara untuk memblokirnya. Namun, pukulan tinju Luming, dan semuanya kosong. Keahlian rahasia asli Yuxing, bahkan setengah detik, diledakkan oleh kekuatan tinju Luming. Ah! Kamu bintang menjerit, dan tubuhnya juga meledak menjadi sekelompok gas hantu. Hantu Ki terus merayap, dan sepertinya ingin pulih. Tapi apakah Luming akan membuatnya pulih? Di tangan Luming, ada nyala api yang menenggelamkan gas hantu. Oh, ampuni aku. Dalam semangat hantu, terdengar jeritan nyaring Yuxing, tapi saat berikutnya, raungan gas hantu berhenti tiba-tiba. Kamu bintang, jatuh. Sekelompok baru Yuxing peringkat 19 di rumah suci kerajaan Taixu dibunuh dengan mudah oleh Luming, yang mengejutkan semua orang. Namun, orang-orang belum melambat, Luming terus membunuh beberapa Tianjiao dari 9 istana surgawi lainnya. Sampai jumpa bintang terbunuh, matamu Tian merah, bunuh Luming. Namun, Luming tidak bertarung dengannya untuk saat ini. Tinjunya meledak dan udara meledak. Tianjiao dari rumah Jiu Yu Tianwang sulit untuk dilawan. Beberapa jeritan keluar, dan satu demi satu melangkah ke dalam bayang-bayang Yuxing. Tubuhnya meledak di udara, dan jiwanya dihancurkan oleh kekuatan penghancur Luming. Ah, Luming, kamu harus mati, kamu harus mati. Yu Tian meraung dengan liar, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Saat ini, dapat dikatakan bahwa kelompok anak muda terkuat di istana Jiu Yu Tian. Tapi sekarang, mereka sudah mati, yang merupakan kerugian besar dan tak tertandingi. Jika kamu membintangi, dengan bakatnya, akan tumbuh di masa depan, dia pasti raksasa. Dia bisa membuat Jiu Yu Tianwangfu lebih cemerlang, tapi sekarang semuanya kosong. Yu Tian sangat marah, mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Luming. Sekarang, giliranmu. Saat ini, Luming menatap Mutian dengan dingin dan meniupkan tinjunya ke arah Mutian. Kapan? Tinju Luming dan pisau Yu Tian bertabrakan, membuat suara emas dan besi saling memukul, seolah-olah dua tentara ajaib sedang bertabrakan. Hasil akhirnya membuat orang terkejut, pedang Yu Tian terus bergetar, dan akhirnya pecah. Dan kamu Tian, bentuk tubuh dari retret yang mendesak. Membunuh. Luming minum dengan dingin dan pergi ke neraka. Kultivasi Yu Tian lebih tinggi dari Luming. Namun, Luming mengendalikan 11 jenis kekuatan magis. Baru saja, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Dengan bantuan tubuh emas iblis surgawi, dia benar-benar menghancurkan Yu Tian. Yu Tian dengan marah minum, menampilkan konfrontasi keterampilan rahasia asli. Namun, tetap saja kalah, dan hasilnya sama saja. Tinju besi Luming meledak, dan kamu Tian hampir tidak bisa menolak beberapa gerakan, dan seni rahasia asli dikalahkan. Menyentuh. Lumingi memukul dada Yu Tian, dan Yu Tian berteriak. Tubuhnya meledak menjadi massa gas hantu. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dari Yuxing dan lainnya. Hantu Ki dengan cepat mengembun dan menyatu ke dalam tubuh, dan ingin melarikan diri. Namun, di mata Luming, ada cahaya putih, menunjukkan pupil katoda dari pupil Yin dan Yang Gat. Pusaran air tiba-tiba muncul, hawa dingin yang mengerikan, menutupi langit yang gelap, untuk membekukannya. Tubuhnya, tiba-tiba kaku, dan kemudian meraung, dengan putus asa menabrak, ingin melarikan diri. Tapi sudah larut, Luming datang. Tidak, Luming, ini pesta naga, kamu tidak bisa membunuhku. Langit menjerit, dan ketakutan. Konyol. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Yu Tian baru saja bertanya pada pangeran itu sendiri. Dia berkata bahwa tidak apa-apa untuk membunuh di tempat kejadian. Sang pangeran sendiri mengatakan bahwa sejak dia mulai, kematian dan cedera adalah hal yang wajar. Sekarang giliran Yu Tian yang dibunuh. Konyol untuk mengatakan bahwa ini adalah pesta naga, dan kamu tidak dapat membunuhnya. Wajah pangeran sedikit suram. Dia tidak berharap itu akan menjadi hasilnya. Dia sengaja membuka mulutnya untuk menghentikannya, tetapi dia baru saja berbicara. Sekarang, bukankah lucu mengatakan bahwa ini adalah pesta naga? Pergilah ke jalan. Luming memukul kepala Yu Tian dengan pukulan, yang membuat kepalanya terbuka. Kali ini, Yu Tian tidak bisa lagi memadatkan tubuhnya, karena jiwanya telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Luming. Kamu langit, jatuh. Pada titik ini, semua Tianjiao, yang datang untuk menghadiri pesta naga di rumah Jiu Yu Tianwang, dibunuh oleh Luming Ge. Bagus sekali. Di tengah keramaian, beberapa orang tertawa dan merasa bahagia. Rumah Jiu Yu Tianwang adalah sekte jahat saat itu. Ini sekte jahat waktu itu. Sekte Jiu Yu berubah dan menyinggung banyak orang. Sekarang Yu Tian dan yang lainnya telah terbunuh, dan banyak orang yang bahagia. Di antara generasi muda rumah Jiu Yu Tianwang, Tianjiao, yang terkuat, sudah mati.
Aku tidak tahu seperti apa ekspresi orang-orang tua di Jiu Tian Wangfu itu. Mereka akan sangat luar biasa. Memang, aku pikir aku akan gila. Beberapa orang berbisik. Pada saat ini, mata Lu Ming beralih ke kipas Wu dan yang lainnya di sana, dan kesempatan untuk membunuh berkedip. Dia tidak berniat berhenti di sini. Semua orang yang telah melakukannya pada Qiu Yue akan mati. Wu Fan, Chu Chengpong dan lainnya pucat. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Wu Fan mengaum di dalam hatinya. Kekuatan Yutian, kita semua tahu bahwa Raja Wuzong, yang membangkitkan seni rahasia asli, adalah Tian Jiao yang tiada taranya. Tapi sekarang, dia bukan lawan Lu Ming. Dia dibunuh oleh Lu Ming. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk naik. Selama beberapa ratus tahun terakhir, bukankah Lu Ming menyembuhkan? Bisakah penyembuhan juga meningkatkan kekuatan? Mereka tahu bahwa Lu Ming kebanyakan berbicara omong kosong. Siapa lagi yang melakukannya pada Qiu Yue sebelumnya? Keluar dan mati. Minuman dingin Lu Ming, membunuh pikiran seperti air pasang, membuat hati banyak orang bergetar. Dan Moning hendak membuka mulutnya, tapi mata dingin Wu Fan dan matanya penuh ancaman. Wajah Monin putih. Jelas, jika dia mengatakannya, dia pasti akan menyinggung Wu Fan, yang merupakan putra dari guru nasional, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Sejenak, Monin kaku di sana, ingin berkata, tapi tidak berani berkata. Baru saja, ada orang-orang dari kantor Master Nasional. Saat itu, sebuah suara terdengar dan mengatakan beberapa orang yang baru saja berurusan dengan Qiu Yue. 3295. Mencari ketenaran, mereka menemukan seorang pemuda tampan yang dikenal banyak orang sebagai anak dari Taixu Seng Chao Taifu. Di Taixu Seng Chao, meskipun kekuatan guru nasional sangat kuat, kekuatannya condong ke Istana Suci. Namun, tidak ada yang bisa melawannya. Taifu hari ini adalah musuh Tuan Nasional. Selain itu, semua orang tahu bahwa Taifu berlindung pada pangeran kedua. Tuan Nasional ada di pihak pangeran. Putra Taifu secara alami tidak takut pada sihir. Dia juga membantu Lu Ming menunjukkan orang yang baru saja mulai. Baiklah, kalian semua akan mati. Lu Ming dingin dan dingin. Menyentuh. Lu Ming, seperti binatang buas, bergegas ke Wu Fan. Kembalilah, Tuan Muda, ayo hentikan dia. Salah satu bawahan Wu Fan berteriak, dan kemudian Tian Jiao, yang mengikuti Wu Fan, membunuh Lu Ming satu persatu. Baru saja, ada 3 orang yang bergandengan tangan untuk melawan Lu Ming. Di saat yang sama, hari pertama arogansi keluarga biru, juga bergerak menyerang Lu Ming dari samping. Tian Jiao keluarga biru sangat kuat, kultivasi 6 kali lipat Raja Dewa, membangkitkan asal mula seni rahasia, hanyalah orang yang paling kuat di bulan musim gugur. Apalagi itu ganas dan ganas. Satu tangan adalah keterampilan rahasia asli, dan kamu harus dibunuh dengan satu pukulan. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya berhasil. Pintu dominasi muncul, mengirimkan gelombang teror. Ledakan. Gerbang dominasi bertabrakan dengan keterampilan rahasia asli dari hari pertama kebanggaan keluarga biru, dan meledak menjadi raungan. Kemudian, kebanggaan hari pertama keluarga biru tiba-tiba bergetar dan mundur kembali. Bagaimana mungkin? Banyak orang terkejut. Kebanggaan hari pertama keluarga biru, bernama Lanbo, Dewa Raja Liuzong, membangkitkan seni rahasia asli, dan sangat kuat. Tapi sekarang, dalam konfrontasi dengan Lu Ming, dia langsung dibom dan dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mengerikan. Prestasi Lu Ming telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa. Benar-benar mengerikan. Ketika dia berada di rumah suci kerajaan Taixu, dia menjadi Raja Dewa. Sekarang dia telah menembus ke tingkat keempat Raja Dewa, yang lebih cepat dari kemajuan Qiu Yue. Orang cabul. Banyak orang terkagum-kagum. Di tengah keterkejutan penonton, Lu Ming tidak berhenti menyerang. Setelah mengalahkan Rambo, Lu Ming memiliki senjata ajaib di tangannya. Sungai senjata yang panjang. Dengan lambaian senjata, sebuah sungai panjang muncul, menyelimuti beberapa Tian Jiao dari kantor Master Nasional. Tombak tak berujung di sungai panjang meluncurkan serangan sengit pada mereka. Puff, puff, puff. 3 Tian Jiao dari rumah Master Nasional ditembus pertahanan mereka, dan tubuh mereka dipenuhi dengan lubang darah. Di antara mereka, ada 2 dewa dengan 6 tingkat, tetapi Tian Jiao, yang tidak membangkitkan seni rahasia asli, jatuh seperti sarang kuda. Adegan ini, biarkan Chu Chengpong orang keluarga aristokrat Dewa Perang ini, sangat suram. Lu Ming menggunakan keterampilan unik dari keluarga Dewa Perang, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada keluarga Dewa Perang. Tubuh Lu Ming meledak dan bergegas, dan senjata ajaib menyapu terus-menerus. Menyentuh. Tian Jiao, yang terakhir di Istana Kekaisaran, juga tersapu oleh tombak. Tian Jiao, yang terbangun dengan seni rahasia asli, terbunuh. Setelah membunuh pria ini, Lu Ming menggunakan keterampilan Kunpeng selama 9 hari. Dengan kilatan tubuh, dia membunuhnya menuju Lanbo. Kendo dunia. Rambo mengaum.
Seni rahasia asli digunakan sepenuhnya. Ribuan bayangan pedang menutupi Luming, dan mereka ingin membunuh Luming. Namun, Luming membuka pintu dominasi. Setelah gempa bumi, bayangan pedangnya menghilang sama sekali. Tubuh Luming terus membunuh Rambo. Meskipun prestasi Rambo lebih kuat, mereka sama sekali tidak setara dengan Luming. Dua seni rahasia asli Luming digunakan terus-menerus dan bergantian. Mereka kuat dan menakutkan. Tanpa beberapa jurus, Rambo berhasil dikalahkan. Dia dipukul di bahu oleh gerbang master. Tubuhnya mundur dengan keras dan batuk darah. Dewa perang menyerang, gerbang dominasi. Luming minum dan terus menggunakan keahlian uniknya. Dewa perang yang sangat besar muncul, menunggang kudanya, menyerbu ke arah Rambo. Rambo bersenandung, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan dia hampir robek. Dan kemudian, gerbang kendali terus ditekan. Rambo meraung, batuk darah dan berkelahi. Pedang yang mengejutkan melesat ke langit untuk memblokir pintu tuannya. Namun, tombak, secepat kilat, menembus tubuhnya. Dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan gerbang dominasi. Gerbang dominasi menekannya dan mengenai kepala Rambo. Seluruh tubuh Rambo meledak di udara. Hari pertama keluarga biru bangga dan jatuh. Di kerumunan, wajah Sua Blue Maple pucat. Pada titik ini, semua orang yang mulai berperang melawan Qiu Yue terbunuh. Tapi Luming terus membunuh Wu Fan. Bagaimana mungkin Wu Fan, yang merupakan utusan Tuhan, tidak mati? Cukup, pada saat ini, suara agung terdengar. Pangeran, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hanya saja orang lain mati, tapi Wu Fan tidak bisa mati. Wu Fan adalah satu-satunya putra dari Guru Nasional, dan Guru Nasional berada di sisinya. Jika dia menyaksikan Wu Fan terbunuh, akan ada masalah dengan hubungan antara Tuan dan dia. Putra mahkota membuka mulutnya, dan Wu Fan sangat gembira, dan sosok Luming sedikit terpana. Wu Fan adalah orang yang memberi perintah dan harus mati. Mulut dingin Luming membuat banyak orang melompat dalam hati mereka. Luming, ini adalah ketidaktaatan yang mencolok kepada sang pangeran. Wajah sang pangeran langsung tenggelam. Di Taiksu Sengchao, sang pangeran sangat berwibawa, dan dia adalah calon pangeran. Apalagi, dia telah berada di posisi pangeran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menjadi pemimpin tertinggi dari dinasti Suci Taiksu, belum lagi yang lainnya. Pada hari kerja, tidak banyak orang yang berani melanggar perintah pangeran di seluruh Taiksu Sengchao. Tapi sekarang, Luming, seorang keturunan, berani melanggar maksud pangeran. Di mata sang pangeran, ada sinar pembunuhan. Meskipun dia baru saja membuka mulutnya, dia tidak melakukannya. Luming, ketika kamu melihat kamu baik, kamu telah membunuh semua orang yang memulainya sekarang. Pada akhirnya, sang pangeran berkata, menurutku, berbicara sama dengan melakukannya. Luming masih menggelengkan kepalanya dan melangkah keluar untuk membunuh Wu Fan. Dia tidak percaya, pangeran akan melakukan sesuatu padanya. Pangeran bukan generasi muda untuk waktu yang lama. Dia adalah generasi yang sama dengan Jingyu. Dia telah hidup selama hampir 1 tahun bintang. Kultivasinya telah lama tak terduga. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan identitasnya dan melawan Luming. Berani tidak mematuhi putra mahkota, pengkhianat, pangeran itu baik, dan tidak peduli denganmu, aku akan mengajarimu untuk pangeran. Minuman dingin, sesosok, dengan kecepatan luar biasa, mengalir ke Luming. Sebelum kedatangan pria itu, kekuatan menakutkan telah mengunci Luming dan meraung ke arah Luming. Bersenandung. Tombak Luming menyapu, dan Megagun menyapu ke belakang. Ledakan. Pistol super ajaib bertabrakan dengan telapak tangan sosok itu, dan meledak menjadi ledakan yang mengerikan. Tubuh Luming mundur sedikit. Dan sosok itu, juga jatuh ke tanah. Ini Miao Xin. Seseorang berbisik dan mengenali pemuda yang bertarung melawan Luming. Melalui komentar orang lain, Luming tahu bahwa Miao Xin ini adalah Tianjiao teratas dari angkatan terakhir siswa, peringkat ke-20 di antara siswa angkatan terakhir. 3296. Miao Xin, terakhir kali rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, berada di peringkat ke-20. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Tianjiao teratas. Kemudian dia menoleh ke putra mahkota, dan sekarang kultivasinya sangat buruk. Berlututlah dan akui kesalahanmu pada pangeran. Miao Xin minum dengan dingin dan melambaikan tangannya ke arah Luming. Dengan setiap pukulan tangannya, sebuah gunung emas muncul dan pergi untuk menekan Luming. Setiap gunung suci memiliki berat ratusan juta jin, dan tekanan kehampaan terus-menerus meledak. Dewa Raja 7 berat. Mata Luming bermartabat. Kultivasi Miao Xin telah mencapai 7 tingkat Raja Dewa dan melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi. Ini bukan 7 dewa berat biasa, tetapi Tianjiao teratas. 7 kekuatan Raja Dewa terlalu kuat. Dengan seni rahasia yang mengerikan, itu sangat kuat dan menakutkan. Formula sihir kuno. Luming meraung dan menampilkan formula ilahi kuno.
Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi dewa kuno baju besi hijau. Kemudian, dengan satu tangan memegang pintu tuannya dan tangan lainnya memegang senjata ajaib, dia menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan. Gerbang dominasi, senjata super ajaib, terus-menerus bertabrakan dengan pegunungan emas itu. Di daerah ini, terjadi gempa besar. Saat ini, seluruh Taman Qianqiu penuh warna dan runeta berujung, membentuk barisan besar untuk melindungi area ini. Jika tidak, area tersebut akan runtuh. Keduanya bertarung dengan sengit dan bertarung puluhan jurus dalam sekejap mata. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka mampu menang atau kalah. Ini mengejutkan. Miao Xin, bagaimanapun, telah melangkah ke Raja Dewa tingkat tinggi dengan 7 kali kultivasi. Dia juga Tian Jiao teratas yang menempati peringkat ke-20 di batch terakhir. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia tidak memenangkan Luming. Miao Xin sendiri, wajahnya sangat suram, matanya terus-menerus dipenuhi dengan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Dia berlindung pada putra mahkota. Saat ini, dia berjuang untuk putra mahkota, tetapi dia tidak bisa memenangkan Luming. Bukankah dia harus dibenci oleh pangeran? Memikirkan hal ini, Miao Xin tidak bisa menyembunyikan kecanggungannya. Dia berteriak dengan marah, gunung emas. Dengan pengumpulan kekuatan tanpa akhir, sebuah gunung emas muncul di atas kepala Miao Xin. Gunung ini penuh dengan rasa kuno dari banjir dan kelaparan. Di puncak gunung, nampaknya ada sosok yang duduk bersila, memberikan kesempatan untuk membunuh orang. Inilah rahasia asli Miao Xin. Ledakan. Gunung emas bergetar dan berubah menjadi raksasa. Itu ditekan ke arah jalan. Ledakan besar terjadi di kehampaan ini, yang berubah menjadi kekuatan penghancur dan pergi menuju Luming. Wajah Luming menjadi serius. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Luming, rasa kuno yang lebih kuat, meledak. Pada saat ini, pangeran kedua, putra mahkota dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, wajah mereka penuh keterkejutan. Faktor kekuatan asli, 3 kebangkitan. Pangeran kedua bergumam dan matanya berkilat. Apa? 3 kebangkitan faktor kekuatan ilahi yang asli. Adegan seru banyak orang, sungguh luar biasa. 3 kebangkitan, sebenarnya 3 kebangkitan. 3 kebangkitan jauh lebih sulit daripada yang kedua. Sebagai Tian Jiao teratas, ada banyak orang yang bangun 2 kali, tetapi hanya sedikit orang yang bangun 3 kali. Sebelum begitu banyak orang, apakah itu hari pertama keluarga biru, Lanbo, atau sekarang Miao Xin, adalah kebangkitan kedua. Luming, bagaimanapun, tidak lebih dari 3 aspek dari Raja Dewa, tetapi dia telah mencapai 3 kebangkitan, yang sungguh menakjubkan. Luming belum pernah menggunakannya 3 kali sebelumnya, tapi sekarang dia menggunakannya untuk membuat gerbang master memancarkan kecemerlangan yang lebih menakutkan. Gerbang dominasi diperbesar dan berlari ke gunung Gilded Miao Xin. Ledakan. 2 raksasa bertabrakan di udara, seperti 2 planet bertabrakan. Suara ledakan tumpul terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan tersebar ke segala arah. Dampak gelombang kejut di tanah, atau di gedung, diimbangi oleh rune di sini, tetapi masih ada banyak gelombang kejut menuju pemuda Tian Jiao di tempat kejadian. Gelombang kejut yang mengerikan, tidak banyak orang yang bisa memblokir. Saat ini, ketika sang pangeran melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat menutupi langit rakyat. Ketika gelombang kejut yang kuat menghantam langit orang-orang, tidak ada suara untuk ditiadakan, dan tidak ada fluktuasi. Banyak orang lega dan terus menonton perang. Gerbang Tuhan dan gunung berlapis emas bergetar hebat dan kemudian terbang kembali. Menekan. Miao Xin mengaum lagi, dan Luming menekan Luming lagi. Dan orang yang duduk di puncak gunung itu sepertinya membuka matanya. Harus dikatakan bahwa Miao Xin sangat kuat, dan seni rahasia aslinya tidak sepele. Ada seorang manusia duduk di puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu dengan keterampilan rahasia asli semacam ini. Luming mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gerbang dominasi. Kekuatan gerbang dominasi bahkan lebih menakutkan karena 3 kebangkitannya. Ini juga modal Luming melawan Miao Xin, boom. Kedua belah pihak bertabrakan untuk kedua kalinya, dan fluktuasi yang disebabkan kali ini lebih parah. Pada saat yang sama, Luming memegang senjata ajaib dan membunuh Miao Xin. Pistol Basen terbuat dari batu, penuh dengan nafas waktu. Di bawah suntikan kekuatan ilahi Luming, itu tumbuh dengan cepat, seperti pilar raksasa, menekan Miao Xin. Luming tidak menunjukkan seni rahasia orisinal lainnya, jadi lebih baik tinggalkan beberapa kartu. Selain itu, 2 jenis kekuatan dan 2 jenis rahasia asli sudah cukup mengerikan. Aku khawatir itu akan membuat orang takut mati jika mereka menggunakan lebih banyak rahasia asli. Wajah Miao Xin berubah, sangat bermartabat. Dia tidak memiliki 2 jenis seni rahasia asli, hanya bisa bertarung dengan cara lain. Buka untukku. Miao Xin sangat marah. Makhluk seperti manusia di gunung emas itu meledak dengan kecemerlangan cemerlang di matanya. Dia benar-benar meledakkan 2 lampu emas dan membunuh Luming. Cahaya kemasan membombardir senjata Basen, yang membuatnya bergetar hebat.
Dua orang melancarkan pertarungan sengit, tabrakan terus-menerus, kedipan mata, pertarungan puluhan gerakan. Dalam lusinan gerakan, tak satu pun dari mereka yang menang atau kalah. Baiklah. Pada saat ini, sang pangeran membuka mulutnya lagi, dan napas yang kuat mengalir ke Lu Ming dan Miao Xin. Prestasi sang pangeran tidak terduga. Tersipu oleh napas sang pangeran, Lu Ming dan Miao Xin sama-sama terkejut dan mundur. Mata Lu Ming bermartabat, menatap sang pangeran. Jika putra mahkota bergerak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Lu Ming, hari ini adalah pesta naga. Jika kamu ingin tinggal dan minum secangkir anggur naga, aku menyambutmu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ini adalah akhir dari masalah hari ini. Putra mahkota berbicara dengan nyaring dan tegas, penuh dengan tekanan yang kuat. Artinya sangat jelas, jika Lu Ming ingin terus bekerja, dia akan turun tangan. Lu Ming melirik Wu Fan dan tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Fan hari ini. Kalau begitu, selamat tinggal. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Pangeran, orang ini memberontak dan kasar kepada pangeran. Mengapa tidak menjatuhkannya dan menghukumnya dengan berat? Di samping sang pangeran, seorang pemuda berkata dengan dingin. 3297. Anak muda sangat berbakat dan sombong. Biarkan dia pergi dan berlatih lebih banyak, dan karakternya secara alami akan menyatu. Pangeran gelombang, cara ringan. Pangeran murah hati dan dikagumi oleh bawahannya. Merupakan kehormatan bagi aku untuk melayani putra mahkota. Pria muda itu terlihat memuja. Di tepi, mulut pangeran kedua menunjukkan jejak senyum jijik. Putra mahkota berkata bahwa dia ingin menyuap hati orang-orang dan menunjukkan sisi murah hatinya, sehingga lebih banyak lagi Tian Jiao yang berpaling kepadanya. Dia sangat menyadari cara putra mahkota, sangat kejam. Pesta naga, lanjutkan. Pangeran memerintahkan, lalu duduk, mengambil segelas anggur dan meminumnya sekaligus. Pada saat yang sama, di kedalaman matanya, ada seutas pembunuhan yang dalam. Setelah meninggalkan Taman Qian Qiu, Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan mengirim pesan ke Qiu Yue. Segera setelah itu, bayangan bulan musim gugur datang. Puan muda, aku tahu kamu baik-baik saja. Bulan musim gugur berkibar di pelukan Lu Ming, dan air mata mengalir. Meskipun dia berkata bahwa Lu Ming akan baik-baik saja, dia masih khawatir. Sekarang melihat Lu Ming kembali, aku secara alami menangis dengan gembira. Bodoh, bagaimana aku bisa mendapat masalah? Itu hanya ditutup di satu tempat selama ratusan tahun. Lu Ming menepuk kepala Qiu Yue dan berkata dengan lembut. Kemudian mereka kembali ke tempat suci kerajaan Taixu bersama. Setelah kembali ke halaman suci kerajaan Taixu, keduanya berbicara tentang pengalaman mereka di tahun-tahun ini dan membuat mereka tetap hangat. Beberapa hari kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue pergi ke tempat suci itu untuk berlatih lagi. Kali ini, mereka datang ke batu kilangan Yin dan Yang. Batu kilangan Yin yang dapat memurnikan tubuh dan kekuatan para dewa, dan Lu Ming Xiang mengolah tubuh iblis surgawi. Meskipun kultivasi Lu Ming saat ini telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa dan mencapai standar awal membangun keluarga di Keifu, masih ada satu hal penting yang belum dilakukan Lu Ming. Itulah cahaya dari patung aslinya. Patung Tuhan yang asli tidak memiliki cahaya, bahkan jika kamu pergi ke Keifu, itu tidak berguna, dan tidak ada yang akan berlindung di dalamnya. Menurut Lan Sang, setelah beberapa saat, ziarah suci Taixu akan membuka jalan menuju alam semesta yang rusak, di mana dewa asli dapat dibuka. Ini disiapkan khusus untuk orang Keifu. Sekarang yang harus dilakukan Lu Ming adalah menunggu. Ketika Lu Ming datang ke batu giling Yin dan Yang, tanpa ragu-ragu, Lu Ming langsung bergegas ke batu giling Yin dan Yang. Kekuatan penghancur yang mengerikan segera menimpa Lu Ming. Namun, tubuh roh Lu Ming sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali. Tubuh emas iblis berlari untuk melawan kekuatan penghancur. Lu Ming, jauh lebih mudah dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, di bawah pemurnian batu giling Yin dan Yang, tubuh iblis dan iblis juga perlahan ditingkatkan, dan kekuatan ilahi mereka secara bertahap disempurnakan. Terburu-buru, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pada hari ini, token identitas Lu Ming, yang mewakili rumah suci kerajaan Taixu, menyala. Token ini disempurnakan dengan cara misterius. Itu tidak hanya merekam semua informasi Lu Ming, tetapi juga memiliki fungsi transmisi suara. Sekarang, ini adalah rumah suci kerajaan Taixu tingkat tinggi untuk memberinya pesan. Lu Ming mengeluarkannya untuk melihatnya, dan matanya menjadi cerah. Apakah akhirnya akan dimulai? Lu Ming berbisik. Pesannya adalah orang yang memiliki token Keifu akan bersiap memasuki alam semesta yang rusak 5 tahun kemudian untuk membuka cahaya bagi dewa primitif. Alasan pemberitahuan 5 tahun ini adalah perlu memasuki alam semesta yang rusak. Pertama-tama, kita membutuhkan patung primitif, jika tidak, meskipun kita memasukinya, itu tidak akan berguna. Namun, banyak kekuatan besar memiliki patung primitif. Yan Jiao, yang lahir dengan kekuatan besar, tidak khawatir.
Di sisi lain, kehancuran alam semesta sangat berbahaya dan perlu didampingi para ahli. Ada aturan di rumah suci kerajaan Taixu. Setiap Tianjiao yang memasuki alam semesta yang rusak dapat ditemani oleh 36 orang, dan 36 orang ini harus berada di bawah kerajaan Tuhan. Ini juga demi keadilan. 36 orang, tepat. Lu Ming tersenyum. Kali ini, 300 orang kuat dari klan perang keraming menemaninya keluar. Pencapaian terendah adalah 7 tingkat Raja Dewa, dan tidak sedikit yang kuat di puncak Raja Dewa. Dia bisa memilih sesuka hati. Sayangnya, tidak ada Tuhan asli di bulan musim gugur. Qiu Yue juga memiliki token Keifu. Tanpa patung aslinya, kamu tidak bisa masuk. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Pokoknya, aku akan tetap di sisimu. Cukup membuatmu membuka mansionnya sendiri. Aku akan menjual token ini kepadamu. Bulan musim gugur tersenyum. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual token Qiu Yue. Saat ini, berita tentang memasuki alam semesta yang rusak telah menyebar perlahan, dan angin serta awan melonjak untuk sementara waktu. Karena bukan hanya 10 besar rumah suci kerajaan Taixu yang telah memperoleh token Keifu, tetapi juga beberapa Tianjiao dari angkatan terakhir dapat memperoleh token Keifu dengan menyelesaikan tugas dan mengumpulkan pahala. Oleh karena itu, kali ini ke alam semesta yang rusak, tidak sedikit orang. Orang-orang ini, semuanya mulai bersiap, mengumpulkan para ahli. Beberapa hari kemudian, Qiu Yue merilis pesan untuk melelang token Keifu, yang mengejutkan seluruh kota. Token Keifu, sangat berharga, adalah kesempatan untuk kemandirian dan perkembangan pesat. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya bermimpi untuk mendapatkannya. Sekarang, bulan musim gugur akan dilelang, yang tentu saja mengejutkan banyak orang dan menarik banyak Tianjiao untuk datang. Lelang ini, sangat sukses, akhirnya token Keifu dijual dengan harga tinggi. Dengan cara ini, Qiu Yue menukar setumpuk harta, termasuk harta paling dingin, dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming secara alami mengambilnya. Setelah itu, Lu Ming menunggu dengan tenang sampai dia memasuki alam semesta yang rusak. Namun, beberapa orang mulai berkomplot melawan Lu Ming. Kemungkinan besar, Lu Ming akan memasuki alam semesta yang rusak. Kali ini, bunuh dia di alam semesta yang rusak. Di rumah pangeran, suara dingin keluar. Kantor Guru Nasional. Kali ini, aku ingin membawa 36 orang kuat ke alam semesta yang rusak. Tidak ada tuan di sekitar Lu Ming. Kali ini, aku akan membunuhnya. Wu Fan mengaum, mengungkapkan niat membunuh Shen Leng. Di perjamuan naga, Lu Ming membunuh begitu banyak Tianjiao dari Istana Tuan Nasional. Itu semua upaya dari kantor Master Nasional untuk menggalinya, tetapi itu sangat mati sehingga kerugiannya sangat berat. Bahkan dia hampir mati di tangan Lu Ming dan melarikan diri dalam kebingungan. Dia tidak sabar untuk membunuh Lu Ming. Kali ini adalah kesempatan bagus untuk memasuki alam semesta yang rusak. Kamu dapat membawa 36 orang kuat di bawah Raja Dewa ke dunia. Sejauh yang dia tahu, tidak ada ahli di belakang Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming melawan langit lagi dan menghadapi yang kuat di puncak Raja Dewa, dia hanya akan terbunuh. Di saat yang sama, keluarga Dewa Perang juga sedang berunding. Kali ini, Istana Sembilan Pedang akan mendukung kami sepenuhnya, cukup untuk mengumpulkan 36 ahli top untuk mengikutimu ke alam semesta yang rusak. Seorang lelaki tua dalam keluarga Dewa Perang menjadi lelaki kosong bagi Chu. Bagus sekali, kali ini, aku ingin Lu Ming mati di alam semesta yang rusak. Suara Chu Cheng dingin dan dingin. 3298. Cahaya dingin di mata Chu Cheng Kong berbinar, dan kekuatan Lu Ming mengejutkannya. Dia harus membunuh Lu Ming secepat mungkin. Keluarga raja akan mencoba yang terbaik untuk mendukungnya, tapi aku tidak bisa mendukungnya. Lalu, Chu Cheng Kong dan Dao. Jangan khawatir tentang ini. Raja Sembilan Pedang sudah mulai mengirim orang kuat untuk menindas rumah Jiu Jue Tianwang. Tidak hanya itu, rumah besar Jiu Yu Tianwang juga mengirim ahli untuk membantu rumah besar Jiu Dao Tianwang dan membunuhnya ke perbatasan Jiu Jue rumah besar Tianwang. Sekarang, Jiu Jue Tianwang dalam keadaan cemas. Bagaimana mungkin ada yang lebih kuat untuk mendukung Lu Ming? Seorang lelaki tua tersenyum dan terlihat seperti mutiara bijak di tangannya. Itu bagus. Chu Cheng Kong mencibir. Semua pihak sedang mempersiapkan dan waktu hampir habis. Beberapa tahun berlalu. Pada hari ini, seorang lelaki tua menemukan Lu Ming. Lu Ming mengakui bahwa dia adalah orang kepercayaan dari 9 Raja Surgawi Jue. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, tetua? Tanya Lu Ming. Lu Ming, kamu akan segera memasuki alam semesta yang rusak. Berbahaya menghancurkan alam semesta. Kamu harus ditemani oleh yang kuat. Awalnya, Raja Surga mengirim 36 orang kuat untuk membantumu. Tetapi selama periode waktu ini, 9 saber Raja Surgawi Fu tiba-tiba berada di bawah tekanan, dan bahkan yang kuat dari Istana Surgawi Jiu Yu membantu kamu. Istana Surgawi Jiu Jue berada di bawah tekanan besar dan tidak dapat mengirim ahli sama sekali. Tuan Wang mengirim aku untuk meminta maaf kepada kamu. Orang tua itu berkata, aku minta maaf. Oh. Lu Ming mengangguk dan banyak berpikir.
Pada saat ini, Tuan Rumah Besar Jiu Dao Tianwang dan Rumah Besar Jiu Yu Tianwang tiba-tiba membunuh Rumah Besar Jiu Jue Tianwang dan menekan Jiu Jue Tianwang Fu. Jelas, tujuannya adalah agar istana Jiu Jueten tidak dapat mengirim ahli untuk membantu Lu Ming. Kamu tidak perlu memikirkannya. Mereka ingin menghancurkan alam semesta dan menghancurkan Lu Ming. Itu menghancurkan alam semesta. Aku akan bermain denganmu. Seutas pembunuhan melintas di mata Lu Ming. Orang-orang yang mengira dia tidak memiliki tuan di sekitarnya akan salah. Dia akan memberi orang-orang ini kejutan yang menyenangkan. Lu Ming, Tuan Tianwang, maafkan aku. Dia menyarankan agar kamu tidak mengambil risiko ini. Kata lelaki tua itu lagi. Jelas, dia ingin membujur Lu Ming untuk menyerah memasuki alam semesta yang rusak. Meskipun Lu Ming kuat, dia pasti tak terkalahkan oleh orang tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Terima kasih untuk aku, Tuan. Aku tahu bagaimana melakukannya, dan aku tidak akan mengambil resiko dengan mudah. Lu Ming Dao. Itu bagus. Orang tua itu mengangguk dan pergi. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan terus berlatih. Dalam sekejap, saatnya memasuki alam semesta yang rusak. Pada hari ini, di depan istana Kekaisaran Taixu Shengchao, ada orang yang datang ke udara. Kebanggaan surgalah yang datang ke alam semesta yang rusak. Kaisar Jianyi, dengan 36 orang kuat, datang ke sini. Di belakang pedang kaisar adalah istana dinasti Zhou yang agung. Pedang kaisar begitu sombong sehingga secara alami memberikan dukungan penuh padanya. Qian Shengxuan, Chu Chengkong, dan lainnya ada di sini. Wu Fan juga datang. Nyatanya, Wu Fan tidak masuk 10 besar terakhir kali. Secara alami, dia tidak memiliki token Keifu. Namun, Tian Jiao dari kantor Master Nasional adalah kelompok siswa terakhir yang mengumpulkan kredit dan memperoleh token Keifu. Token ini diberikan kepada Wu Fan. Lu Ming ada di sini. Seseorang berbisik. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya melihat ke masa lalu. Lu Ming, dengan 36 orang kuat dari klan Perang Kera, melangkah ke udara. 36 panglima Perang Kera ditutupi jubah hitam, tubuh dan penampilan mereka ditutupi kartu hitam, dan dengan cara khusus, mereka menahan napas. Kecuali prestasi mereka melebihi banyak, sulit untuk mengetahui prestasi mereka. Lu Ming, ini benar-benar datang. Bagus kalau dia berani datang. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya bergumam, dan mata mereka penuh dengan pembunuhan. Mereka mengira Lu Ming tidak berani datang. Kemudian, mereka mulai melihat ke-36 panglima Perang Kera yang mengikuti Lu Ming. Yah, menurutmu apakah berguna untuk menemukan 36 orang secara acak? Wu Fan mencibir di dalam hatinya. Kali ini, orang-orang dengan Tian Jiao semuanya adalah pakar yang sangat terpilih. Tidak mudah menemukan beberapa orang yang bisa dibandingkan. Ada begitu banyak orang. Lu Ming juga melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa, ketika tempat suci kerajaan Taixu diadakan, semua orang yang masuk 10 besar datang kecuali bulan musim gugur. Pedang Kaisar 1, Tebing Kosong, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, Kamu Zifan, Jejak Air, Miao Sue, Sui Han Qiu. Masing-masing dari mereka memiliki 36 master. Selain orang-orang ini, ada lebih dari selusin anak muda. Lebih dari 10 anak muda ini, semuanya adalah siswa angkatan terakhir, juga telah memperoleh merek Keifu dan bahkan patung dewa primitif melalui kerja keras yang lama, dan memiliki kualifikasi untuk memasuki alam semesta yang rusak. Hampir semuanya orang-orang ini lahir di kekuatan utama Tian Jiao. Misalnya, ada yang beralih ke putra mahkota, ada yang beralih ke pangeran kedua, dan seterusnya. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa nafas yang kuat menyebar ke bawah, dan di istana Kekaisaran Taixu, beberapa sosok terbang keluar dan berdiri di udara. Orang-orang ini semuanya adalah orang kuat dari ziarah Taixu. Kamu, ikut kami. Seorang lelaki tua menyuruhnya terbang ke satu arah. Kerumunan mengikuti. Tak lama kemudian, dia datang ke tempat rahasia. Tempat ini sangat dibentengi. Beberapa lelaki tua membawa mereka melewati pertahanan yang berat dan datang ke tempat inti. Tempat inti ini, ada pusaran air besar, berputar tanpa henti. Ini adalah pintu masuk ke alam semesta yang rusak. Aku percaya kamu memiliki sedikit pemahaman tentang alam semesta yang rusak. Setelah kamu masuk, kamu hanya memiliki 10 tahun. Ingat, kemana kamu masuk, kamu harus menandainya. Ingat, dalam waktu 10 tahun, kamu harus kembali ke tempat kamu masuk agar bisa dikirim keluar. Jika tidak, kamu akan tetap di dalamnya. Ingat. Seorang lelaki tua memperingatkan. Juga, alam semesta yang rusak sangat luas. Ketika kamu masuk, kamu akan dipindahkan ke berbagai wilayah. Jika kamu ingin pindah ke suatu wilayah, kamu juga dapat terhubung dengan kekuatan satu sama lain. Dengan cara ini, kamu akan muncul di area yang sama setelah kamu masuk. Kata orang tua lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan menghancurkan alam semesta, yang akan dibuka sesekali. Mereka telah mengetahui pengetahuan ini sejak lama. Ayo pergi. Seorang lelaki tua berkata. Pergi. Seketika,
seorang pemuda, dengan 36 pria kuat, bergegas ke pusaran air. Setelah bergegas ke pusaran air, tangan mereka saling berhadapan, dan kekuatan mereka terhubung, sehingga ketika mereka masuk, mereka tidak akan bubar. Bersenandung. Pusaran air bergetar, dan pemuda itu, dengan 36 pria kuat, menghilang di pusaran air. Pergi. Lalu, ada orang lain yang naik. Setiap kelompok orang terhubung dengan kekuatan ilahi masing-masing. Setelah masuk, mereka bisa muncul di area yang sama. Orang-orang terus naik, dan segera, kelompok terakhir yang terdiri lebih dari 10 orang, semuanya dengan yang kuat, menghilang di pusaran air. 3299. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya melirik Lu Ming, seolah menunggu Lu Ming masuk lebih dulu. Oh, apakah kamu takut aku akan menyerah? Itu yang kamu inginkan. Lu Ming tersenyum dan terbang ke pusaran air bersama tuan dari 36 kera. Mereka juga bergandengan tangan, terhubung satu sama lain, melalui satu tubuh. Kemudian, sebuah kekuatan menyelimuti mereka, dan saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya menghilang dari pusaran air. Sangat bagus, sungguh, kali ini, benar-benar menyelesaikanmu. Wu Fan mencibir, segera dengan yang kuat, mengikuti pusaran air. Lalu yang lain masuk. Lu Ming memasuki pusaran air dan merasa seolah-olah dia sedang bola-balik melalui kehampaan. Setelah sekian lama, mereka muncul dalam kehampaan. Dingin, sunyi, gelap. Ini adalah reaksi pertama Lu Ming. Dia melihat sekeliling dan melihatnya dengan hati-hati. Dia berdiri di langit berbintang dengan 36 panglima perang kera di dekatnya. Pada saat ini, satu demi satu bertemu dengan Lu Ming dan datang ke Lu Ming. Tidak jauh di belakang mereka, 7 meteorit besar tertahan, tidak bergerak. Lebih jauh lagi, cahaya bintang redup datang, dan lebih dari itu, gelap gulita. Menurut aturan, itu akan muncul di tepi alam semesta ketika baru saja ditransmisikan ke alam semesta yang rusak. Tepi alam semesta telah dieksplorasi sejak lama, dan tidak ada faktor ketuhanan yang dapat membuat dewa primitif bersinar. Lu Ming berpikir. Jika kamu ingin membuka cahaya patung aslinya, kamu harus menyerap faktor roh. Yang disebut faktor roh adalah faktor yang terkandung dalam dewa-dewa primitif. Penghancuran alam semesta adalah medan perang kuno. Untuk beberapa alasan, banyak dewa primitif dibunuh di sini. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, sisa-sisa, mayat, tulang, daging, dan darah yang ditinggalkan oleh dewa-dewa primitif semuanya akan memiliki faktor ketuhanan yang tertinggal. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membiarkan dewa primitif menyerap faktor roh, lalu menghidupkan dan mematikan untuk merangsang fungsi misterius. Tepi alam semesta yang rusak telah dijelajahi oleh banyak orang selama bertahun-tahun, dan faktor roh telah diserap. Sekarang, jika kamu ingin menyerap banyak faktor ketuhanan, kamu harus menghancurkan inti alam semesta. Di area inti, masih banyak tempat yang belum dijelajahi, dan mungkin banyak faktor ketuhanan. Tapi intinya, tidak diragukan lagi, akan lebih berbahaya. Ayo duduk dan tandai meteorit ini. Perintah Lu Ming. 10 tahun kemudian, mereka harus kembali ke sini sebelum bisa keluar, jadi mereka harus menandainya. Ya, Zanzu. Beberapa orang kuat dari klan perang Hades segera mulai menandai ketujuh meteorit itu. Bahkan sebagai tindakan pencegahan, sebuah tanda ditinggalkan di langit berbintang terdekat. Setelah menandai, mereka pergi ke kedalaman alam semesta yang rusak. Lu Ming dilindungi di tengah oleh 36 kera besar. Kecepatan mereka tidak berani terlalu cepat, karena ini adalah alam semesta yang rusak, sangat berbahaya. Selama beberapa hari pertama, keadaan tenang dan tidak ada bahaya bagi mereka. Namun, 10 hari kemudian, Huo lebih besar dari. Ya, ada beberapa tornado di langit berbintang. Itu terlalu besar. Lu Ming menyaksikan sebuah bintang dan tersapu oleh tornado. Adegan itu sangat mengerikan. Ini badai bintang. Keluar dari sini. Seru prajurit kera. Mereka membawa Lu Ming dan segera pergi dari sini. Mereka terbang jauh. Setelah mereka tidak bisa melihat tornado, mereka menghela nafas lega. Sepotong alam semesta yang rusak ini telah dihancurkan untuk waktu yang lama. Hampir tidak ada aura di dalamnya, dan sudah mengering. Tidak ada planet yang bisa melahirkan kehidupan. Tidak ada kehidupan. Di sini, bertahun-tahun yang lalu, ada perang yang mengerikan. Setelah perang, ada juga beberapa penglihatan yang mengerikan. Misalnya, tornado, yang disebut badai kosmik, bisa berbahaya meski terlibat, apalagi mereka. Setelah menghindari badai kosmik, mereka lebih berhati-hati dan sedikit melambat. Namun beberapa hari kemudian, mereka melihat pemandangan menakjubkan lainnya. Ada celah besar di langit. Ini adalah celah ruang yang sangat besar. Di sekitar celah ruang besar, ada kekuatan menelan yang mengerikan. Lu Ming melihat beberapa meteorit terbang di sana, dan mereka langsung ditelan oleh retakan ruang angkasa yang besar. Dikatakan bahwa ini adalah perang asli, kiri kuat yang mengerikan.
Satu gerakan akan membelah alam semesta, meninggalkan celah besar, bahkan di tahun-tahun tanpa akhir yang lalu, celah besar itu masih ada. Tahukah kamu, alam semesta itu sendiri memiliki fungsi perbaikan. Banyak orang kuat membagi ruang, tetapi akan pulih secara otomatis dalam sekejap. Misalnya, pukulan di air dapat membentuk lubang, tetapi air itu sendiri akan pulih dengan cepat. Ruangnya sama. Tapi retakan yang mengerikan ini dikatakan telah menembus dimensi yang berbeda dan membentuk kekuatan menelan yang mengerikan. Suatu ketika, beberapa orang kuat masuk dan tertelan dengan sembarangan mendekati celah besar itu. Dikatakan bahwa kehancuran alam semesta, serta lubang hitam kosmik, bahkan lebih mengerikan daripada retakan besar semacam ini. Mereka berhati-hati, jauh dari retakan besar, dan mengambil jalan memutar. Selanjutnya, mereka mengalami beberapa penglihatan yang mengerikan. Untungnya, mereka menemukan mereka jauh dan menghindarinya lebih awal. 2 bulan kemudian, mereka sudah terbang untuk jarak yang tidak diketahui. Apakah itu bintang? Tiba-tiba, seorang prajurit kera memanggil. Di depan langit, ada bintang besar yang mengambang, tetapi bintang ini sangat aneh, seperti telapak tangan, dari kejauhan terlihat seperti telapak binatang raksasa. Apakah ini telapak tangan dewa primitif? Hati Luming tergerak. Jika demikian, mungkin ada faktor semangat yang kuat. Mereka menahan napas dan terbang dengan hati-hati menuju bintang. Bintang ini sangat besar, tidak lebih kecil dari planet kehidupan di luar. Anehnya, ada gua yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah umum. Luming dan mereka jatuh ke tanah. Keluarkan faktornya dan lihat apakah ada dewa dan dewa. Seekor simpanse tua menyarankan. Bagus. Luming mengangguk dan mengeluarkan patung aslinya. Setelah patung aslinya dikeluarkan, tidak ada reaksi sama sekali. Tampaknya tidak ada faktor ketuhanan di sini, yang telah diserap oleh mereka yang datang sebelumnya. Lu Mingdao. Jika ada faktor dewa, dewa primitif pasti akan bereaksi. Sebab, dewa primitif juga dibuat dari tulang dewa primitif dengan metode khusus, yang secara otomatis dapat menyerap faktor roh. Luming sedikit menyesal, tapi kemudian dia tersenyum. Tidak mudah menyerap faktor ketuhanan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan bentuk tubuh aslinya. Sua-sua, sua. 3.300. Semburan suara pecahnya langit datang dari tanah, yang membuat Luming dan wajah mereka berubah. Ada sesuatu yang harus segera keluar. Zanzu, hati-hati. Saat sosok itu melintas, 36 panglima perang kera muncul di sekitar Luming, mengelilingi Luming di tengah. Saat berikutnya, bayangan gelap, terbang keluar dari gua bawah tanah, dan kemudian meraung menuju daratan, mereka bergegas. Ini adalah makhluk aneh, berbentuk dewasa, tingginya lebih dari 2 meter, dengan 2 tanduk di kepalanya, sepasang sayap di punggungnya, dan sisik di sekujur tubuhnya. Makhluk semacam ini mengaum, mengirimkan nafas ganas dan kejam, cahaya berdarah di mata, dan bergegas menuju Luming dan mereka. Membunuh. Tubuhnya menggembung dengan kepalan besar, dan tubuhnya terengah-engah. Ledakan. Ada ledakan besar di kehampaan. Getaran gila, kekuatan kekerasan, melonjak ke depan. Terbang di depan lebih dari 10 makhluk aneh, tubuhnya langsung terbuka, terkena kabut darah. Kemudian, panglima perang simpanse, dengan tinjunya terus melambai, meledakkan dan membunuh makhluk hidup itu. Luming menemukan bahwa kekuatan makhluk hidup itu sangat kuat, dan yang terlemah memiliki tingkat Raja Dewa. Tingkat tertinggi, 4 dan 5 dari Raja Dewa semuanya ada di sana. Intinya, terlalu banyak. Namun, kali ini, Luming membawa semua orang kuat teratas di antara para dewa. Setiap prajurit kera adalah keberadaan puncak Raja Dewa. Modal kepercayaan diri Luming adalah puncak murni dari Raja Dewa. Kekuatan tempur puncak Raja Tuhan sangat kuat. Setiap pukulan dapat menghasilkan ledakan besar dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Selalu ada makhluk aneh yang meledak. Tapi, kehidupan aneh semacam ini, jumlahnya terlalu banyak, dari gua ke segala arah, terus-menerus keluar. Ini seperti, seluruh planet adalah sarang dari makhluk semacam ini. Apalagi makhluk semacam ini, memiliki sepasang cakar yang tajam, di bawah gelombang, kekuatannya luar biasa. Luming Yue merasa cakar semacam ini mirip dengan planet di bawah kakinya. Bentuk planet di bawah kakinya seolah-olah cakar itu diperbesar berkali-kali. Di segala arah, ada makhluk aneh yang bertarung melawan mereka. Lakukan. Ada juga panglima perang kera besar lainnya yang bertarung. Sebanyak 12 pria kuat bertarung. Panglima perang lainnya masih menjaga Luming. Pemandangannya mengerikan, dan sejumlah besar makhluk aneh dihancurkan. Meski ada makhluk aneh yang terbang keluar, itu masih belum cukup untuk membunuh. Segera setelah itu, setidaknya ribuan makhluk aneh mati di sini, yang terkuat mencapai tingkat ke-6 Raja Dewa. Luming hanya bisa menghela nafas. Pantas saja dia harus membawa tuannya masuk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia akan sangat beruntung jika sendirian. Akhirnya, 1000 makhluk aneh terbunuh. Sepertinya takut.
Beberapa orang berspekulasi bahwa semua makhluk di alam semesta yang rusak ini berevolusi dari mereka yang mati dalam perang. Mungkinkah kehidupan seperti ini berevolusi dari daging dan darah dewa primitif setelah kematian bertahun-tahun tanpa akhir? Lu Ming berbisik. Dia berspekulasi bahwa bintang seperti cakar di bawah kaki mereka mungkin adalah sebuah planet yang berevolusi oleh cakar dari beberapa dewa primitif setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Dan makhluk aneh ini juga merupakan telapak tangan dewa primitif. Jika demikian, faktor supernatural mungkin ada pada makhluk aneh ini. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan patung aslinya lagi. Kali ini, segera setelah patung aslinya dikeluarkan, yang primitif segera berubah. Dewa primitif, muncul lapisan cahaya aneh, dan kemudian, makhluk aneh di tubuh itu, benar-benar muncul seberkas sinar matahari. Sinar ini, seperti bintang, terbang menuju dewa primitif dan menghilang di atasnya. Sesaat kemudian, tidak ada cahaya, dan dewa primitif menjadi normal kembali, seperti sebelumnya. Tampaknya kesuksesan belum tercapai. Dewa terlalu sedikit. Lu Ming bergumam. Sebelum dia datang, dia telah mempelajari aspek ini secara khusus. Jika dewa asli ingin berhasil membuka diri, mereka tidak dapat berhasil hanya dengan menyerap faktor roh, tetapi juga dengan menyerap faktor roh dalam jumlah yang cukup. Hanya ketika faktor roh cukup kuat sampai batas tertentu, para dewa asli dapat berhasil. Makhluk seperti ini seharusnya berevolusi dari daging dan darah dewa primitif, jadi ia mengandung faktor roh. Namun, ia telah diwariskan selama beberapa generasi, dan darahnya tipis, dan faktor rohnya sangat lemah. Prajurit kera tua. Lu Ming mengangguk dan berkata, ayo pergi ke bawah tanah planet ini dan lihat. Segera, Lu Ming menyingkirkan patung dewa asli dan bergegas masuk dari gua bersama tuan klan perang Kraming. Planet ini benar-benar seperti sarang lebah. Tanah dilubangi, itu penuh dengan lorong dan meluas ke segala arah. Mereka hanya mengidentifikasi satu arah dan terus terbang ke bawah. Awalnya tenang dan tidak ada ancaman. Namun ketika mereka turun selama beberapa jam, akhirnya sejumlah besar makhluk aneh datang untuk membunuh mereka. Kali ini, makhluk aneh ini, keberadaan Dewa Raja 7, kekuatannya lebih kuat. Namun, mereka masih dibunuh sepenuhnya oleh Lu Ming dan faktor roh dalam daging dan darah diserap oleh dewa primitif Lu Ming. Setelah menyerap, mereka melanjutkan. Dengan cara ini, mereka telah membunuh, sepanjang jalan tidak tahu berapa banyak makhluk aneh yang terbunuh, tetapi dewa asli, tetap tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hampir mendekati pusat bumi. Sepanjang jalan, kecuali faktor roh yang lemah pada makhluk aneh, Lu Ming tidak mendapatkan faktor roh apapun. Menurut hukum, jika planet ini benar-benar merupakan cakar dari suatu dewa primitif, ia harus mengandung banyak faktor ketuhanan. Sekarang tidak ada hal seperti itu. Alasannya hanya satu, yaitu sudah diserap oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Ayo keluar dari sini, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Lu Mingdao. Ini hanya buang-buang waktu untuk tinggal. Dan kemudian mereka terbang ke inti alam semesta, dan terus pergi. Kemudian mereka menemukan planet lain, yang tampak seperti kepala sejenis makhluk. Itu sangat besar. Demikian pula, ada makhluk aneh di planet ini, yang mengandung faktor roh yang lemah, tetapi planet itu sendiri tidak memiliki faktor roh sama sekali. Ketika kamu menemukan planet seperti itu, kamu tidak harus tinggal. Di pinggiran alam semesta yang rusak, faktor roh hampir terserap. Lu Mingdao. Mereka terus berangkat, dan bahkan jika mereka melihat planet serupa, mereka tidak berhenti atau melihatnya. Dengan cara ini, setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, mereka menemukan kapal perang kuno di langit berbintang. Tidak, itu harus setengah kapal perang. Itu besar, ini seperti sebuah planet.